Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan mulai membahas manhwa baru yang berjudul The Reincarnated Assassin is a Genius Swordman. Manhwa ini bercerita tentang seorang assassin yang dibunuh oleh masternya sendiri karena bisa bebas dari kekangan masternya itu. Kemudian assassin ini bereinkarnasi ke dalam tubuh anak dari keluarga terkuat di benua dan berencana untuk balas dendam. Nah, bagaimana perjalanan balas dendam sang assassin ini setelah dia bereinkarnasi? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Di malam bulan purnama dengan sinar rembulan yang hampir tidak menembus awan, Raon seorang assassin jenius dari sebuah organisasi assassin bernama Shadow. Raon mendedikasikan hidupnya hanya untuk menjadi seorang assassin. Kemudian dia mendapat bisikan dari assassin lainnya kalau dia akan mati di tangan majikannya, Deus Robert. Raon yang baru saja kembali dari misi yang dijalankannya melaporkan hasil dari misinya itu kepada Robert dan lagi-lagi mendapat pujian karena memperlihatkan hasil yang memuaskan serta membuat keluarganya berkembang semakin cepat. Tapi di saat sedang melaporkan hasil dari misinya tersebut, Raon yang diam-diam sudah terbebas dari indoctrination, sebuah belenggu khas keluarga Robert yang bertujuan untuk memanfaatkan kelompok assassin dan mendoktrin mereka sedari kecil. Ternyata Robert sudah tahu kalau Raon sudah terbebas dari indoctrination. Raon yang terkejut karena Robert sudah mengetahui kalau dia terbebas dari indoctrination bertanya pada tuannya itu, bagaimana dia bisa mengetahuinya. Ternyata Robert tidak hanya menanamkan indoctrination pada Raon, tapi juga menanamkan Rage Worm kepadanya. Rage Worm adalah seekor serangga yang jika ditanamkan pada tubuh seseorang, maka akan membuat orang tersebut mengikuti semua perintah majikannya dan akan memakan jantungnya jika orang tersebut tidak mematuhi perintah. Tidak hanya itu, Rage Worm juga bisa membaca perasaan seseorang yang membuat Robert tahu di saat Raon terbebas dari indoctrination. Mengetahui hal tersebut, Robert langsung menjentikan jarinya dan membuat Rage Worm yang ada di dalam tubuh Raon menggerogoti jantung Raon, sehingga membuat Raon merasa sangat kesakitan. Raon yang merasa hidupnya sia-sia karena di saat dia sudah terbebas dari indoctrination berkat teknik kultivasi Ring of Fire yang dipelajarinya, merasa kalau dia sudah mulai memiliki secerca harapan, tapi itu semua sirna di depan matanya karena Robert. Raon yang kesal dan merasa kalau dirinya akan mati saat itu juga berambisi untuk setidaknya melukai Robert sebelum dia mati. Tapi sayangnya itu semua sia-sia karena Robert langsung memenggal kepala Raon di saat Raon menyerang Robert. Raon yang tidak terima karena seumur hidupnya Raon harus mengalami semua itu tanpa alasan dan dipermainkan seperti anjing, membuat Raon memohon kepada dewa ataupun iblis sekalipun agar dirinya bisa membalas dendam kepada Robert. Hal tak terduga pun terjadi. Raon yang seharusnya sudah mati di tangan Robert bereinkarnasi ke tubuh seorang anak kecil berambut pirang yang memiliki nama yang sama dengan dirinya di kehidupan sebelumnya, yaitu Raon. Raon yang awalnya berpikir itu semua hanya mimpi, mulai menerima kenyataan bahwa dirinya telah bereinkarnasi ke keluarga kaya raya, tidak seperti di kehidupan Raon sebelumnya. Raon yang ingin mencari tahu latar belakang keluarganya itu harus bersabar karena dirinya yang sekarang masih bayi dan tidak banyak yang bisa dia lakukan. Lalu, suatu saat, di saat dirinya sedang bersama ibunya, ada seorang maid yang berlari dengan wajah panik dan memberitahu ibu Raon kalau ayah dari ibunya Raon akan datang ke mansion yang ditinggalinya. Ibu Raon yang terkejut dengan kabar tersebut langsung panik dan berkata untuk menyiapkan sesuatu. Tapi itu semua sudah terlambat karena ayahnya sudah di pintu dan sedang berjalan menuju ke arahnya. Raon yang melihat kakeknya itu langsung terkejut karena ternyata kakeknya itu adalah master dari keluarga terhebat di benua, Destructive King of the North, Glenn Jaeger. Raon yang melihatnya langsung tersadar bahwa dirinya sudah terlahir kembali di keluarga terhebat di benua. Sylvie, ibunya Raon, menawarkan kepada ayahnya itu apakah dia mau menggendong Raon. Dan di saat Glenn sedang menggendong Raon, dia menjelaskan kalau nama Raon itu memiliki makna hiduplah dengan diam tanpa menimbulkan keributan seperti bayangan. Kemudian tibalah malam hari. Raon yang masih terbangun memiliki niatan untuk melatih teknik kultivasinya Ring of Fire.
dan memiliki rencana untuk menggabungkannya dengan teknik berpedang keluarga Jagheart. Dan maka balas dendam Raon terhadap Darius Robert akan menjadi kenyataan. Namun, di saat Raon sedang melatih tekniknya itu, Raon merasa kalau mana sirkuitnya itu sangat dingin dan berpikiran untuk menerobos sirkuitnya dengan Ring of Fire miliknya. Tapi di sisi lain Raon juga merasa sayang jika harus membuang intensitas kedinginannya yang sangat tinggi itu. Raon pun memiliki ide untuk mengombinasikannya dengan aliran apinya lalu memutarkannya secara bersamaan. Setelah beberapa saat, akhirnya dia mulai stabil mengendalikan sirkuitnya. Tapi di saat Raon ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya, dia merasa sudah kecapean karena fisiknya adalah masih bayi. Kemudian Raon pun langsung tertidur. Lalu di pagi hari, di saat Raon sedang bermain dengan ibunya, datanglah seorang Saint. Raon yang melihatnya langsung mengenalinya bahwa dia adalah Rugged Saint, seorang healer terbaik di benua. Saint tersebut datang ke kediaman Raon untuk mengecek keadaan Raon. Setelah dicek, ternyata keadaan Raon cukup kurang bagus karena Raon memiliki kutukan Curse of Frost di dalam tubuhnya yang membuat mana sirkuit di tubuhnya itu terhalang oleh balok-balok es dan membuat dirinya juga sulit untuk menjadi Swordman di masa depan. Tidak hanya itu, Raon juga bahkan bisa mati kalau kondisinya tidak diobati atau singkatnya, jangka hidup Raon cukup pendek. Sylvie yang mendengar hal tersebut langsung shock dan menangis sambil berteriak kalau dia akan melakukan apapun agar bisa menyembuhkan anaknya itu. Raon yang seumur hidupnya tidak pernah merasakan kasih sayang, merasa hatinya sesak. Sakit tidak ingin melihat ibunya menangis seperti itu. Sylvie yang berjanji untuk melakukan apapun untuk Raon langsung mendatangi ayahnya yang sedang berbicara dengan Saint. Kemudian berlutut di hadapannya dan memohon untuk menyembuhkan Raon. Glenn yang melihat anaknya terus memohon untuk menyembuhkan cucunya itu berkata kalau itu semua sia-sia karena dia tidak akan membantunya dan satu-satunya yang bisa dia berikan hanyalah nama Jagheart. Glenn yang merasa sudah tidak ada lagi yang harus dikatakan kepada anaknya itu langsung menyuruhnya keluar. Saint yang melihat kejadian itu bertanya kepada Glenn, kenapa dia tidak berkata jujur saja kepada anaknya padahal dialah yang menyuruh Saint datang untuk mengecek keadaan Raon. Glenn pun langsung mengalihkan pembicaraan dan menyuruh Saint menjelaskan keadaan Raon padanya. Saint menjelaskan bahwa 9 mana sirkuit miliknya itu tertutup oleh kutukan dan itu akan menjadi lebih berbahaya di saat Raon semakin dewasa. Saint juga mengatakan kalau hampir sangat mustahil Raon untuk menjadi Swordman di masa depan. Glenn yang mendengar hal itu mencoba untuk tetap tenang dan berkata semua itu tidak masalah selama Raon bisa bertahan hidup. 2 tahun sudah berlalu dan Raon sudah mencapai Ring of Fire karena dia rutin berlatih dan sering mengonsumsi obat eliksir yang diberikan Saint untuk pengobatan dirinya itu. Waktu berjalan sangat cepat. Raon sekarang sudah berusia 5 tahun dan akhirnya dia sudah membentuk Ring of Fire kedua. Tapi sayangnya kutukan Curse of Frost dan Purmana masih tetap ada meskipun dia sudah mencapai tahap kedua Ring of Fire. Meskipun begitu, Raon berpikir tidak perlu terburu-buru karena dia merasa masih banyak waktu untuk dirinya berkembang dan melakukan kultivasi lebih lama lagi. Raon yang awalnya akan berlatih lagi harus berhenti karena ibunya masuk ke dalam kamarnya untuk mengingatkan Raon untuk bersiap-siap karena hari ini adalah hari di mana dirinya dan ibunya pergi ke gedung utama keluarga Jagheart. Setibanya Raon dan ibunya di gedung utama, mereka langsung menarik perhatian orang-orang karena rumor buruk yang tersebar tentang Raon dan ibunya itu. Raon dan ibunya yang mendengar apa yang dibicarakan oleh orang-orang tentang mereka tidak memperdulikan hal tersebut. Tidak lama kemudian, masuklah sang kepala keluarga Glenn Jagheart dan tanpa basa-basi langsung memunculkan pedang besar The Sword of Judgment untuk memulai upacara penghakiman. Tujuan diadakannya upacara penghakiman ini adalah untuk mengumpulkan anak-anak dari beberapa keluarga dan mencari tahu seberapa besar talenta mana yang dimiliki mereka. Anak pertama yang dipanggil untuk penghakiman adalah Buren Jagheart dengan atribut angin dan dilanjutkan dengan runaan Sulion dengan atribut es, dan yang terakhir dipanggil adalah Raon. Raon yang dipanggil untuk maju ke depan langsung mendapat tatapan buruk dari orang-orang di sana. Raon juga tidak berharap banyak karena tubuhnya yang sekarang masih memiliki kutukan. Lalu di saat Raon meletakkan tangannya di pedang besar tersebut, dia terkejut karena di situ dia diperlihatkan sebuah ingatan yang ada di dalam pedang tersebut. Di ingatan itu, terdapat seorang swordman dengan rambut pirang yang sedang melawan banyak monster.
Raon yang terkejut langsung tersadar kembali dan melihat kalau atributnya itu sangat kecil, bahkan tidak mencapai titik tengah. Orang-orang yang melihat hal tersebut pun tersenyum dengan tatapan meledek. Tidak lama kemudian, upacara tersebut dihentikan oleh Glenn dan menyuruh para hadirin untuk pergi. Setelah Glenn melihat atribut Raon yang sangat kecil itu, Glenn sangat menyayangkannya meskipun dia sudah tahu hal tersebut akan terjadi. Tapi, tidak lama setelah hadirin keluar, atribut Raon yang masih tersisa di Sword of Judgment membesar dan memancarkan cahaya emas layaknya matahari. Atau bisa juga disebut The Golden Flame yang hanya pernah muncul satu kali dalam sejarah Jeighard. 7 tahun sudah berlalu sejak upacara penghakiman. Raon yang sebentar lagi mencapai Ring of Fire ketiga sekarang sudah berumur 12 tahun. Hari itu Raon akan kembali pergi ke rumah utama untuk menghadiri penutupan upacara penghakiman. Pada saat penutupan juga, Raon diingatkan oleh Glenn kalau dia akan berpartisipasi dalam latihan dasar sebagai salah satu anggota keluarga. Raon yang baru mendengar hal tersebut terlihat kebingungan karena dia baru diberitahu sekarang sementara yang lainnya sudah diberitahu dari sebulan yang lalu. Pada saat pemberitahuan tersebut, tiba-tiba Ibu Raon berkata kalau dia belum bisa mengikuti latihan dasar tersebut karena kutukan es yang ada di tubuhnya. Glenn yang mendengar hal tersebut kurang senang dan berkata kalau tidak ada pengecualian ataupun penolakan bagi mereka yang sudah menerima nama Jeighard. Ibu Raon yang terus memaksa ayahnya itu untuk memberinya waktu lebih pun merasa sia-sia karena nama Jeighard yang sudah dia tanggung. Orang-orang yang mendengar hal itu juga mulai menertawakan Sylvie dengan tatapan menyedihkan. Raon yang melihat hal itu tidak tinggal diam dan maju untuk menerima perintah dari Glenn untuk mengikuti latihan dasar keluarga Jeighard. Glenn yang melihat cucunya itu mencoba mengetes kegigihan Raon dengan memberinya tekanan dari seseorang dengan gelar Destructive King of the North. Raon tidak menyerah dan terus menahan tekanan tersebut untuk membuktikan kalau dia juga berhak mengemban nama dari keluarga Jeighard. Meskipun di akhir Raon pingsan karena tekanan yang diberikan kepadanya. Setelah dari upacara itu, keesokan harinya Raon terlihat langsung berlatih untuk latihan mendatang. Setelah itu, Glenn yang berada di lapangan latihan kelima keluarga Jeighard terlihat sedang menghampiri seorang pria berambut merah Sword of Light, Rimmer Diaz. Rimmer menduga kedatangan Glenn adalah untuk memohon kepadanya supaya memberi keringanan pada Raon seperti yang diminta Sylvie padanya. Tapi itu semua sia-sia karena Rimmer tidak akan memberikan keringanan pada siapapun. Tapi siapa sangka, Glenn malah menyuruhnya untuk jangan mengurangi intensitas latihannya, bahkan perbanyak jika itu diperlukan. Rimmer yang mendengar kata-kata Glenn terlepas dari betapa lemahnya cucunya itu, malah membuat dirinya semakin tertarik pada Raon. Dan di sisi lain, Raon yang sedang bersiap untuk latihan mendatang, dia sudah mencapai Ring of Fire ketiga berkat latihannya yang rutin. Tapi itu semua baru awalnya, karena latihan Jeighard yang terkenal dengan kesulitannya. Jadi Ring of Fire ketiga bisa dibilang hanyalah dasarnya. Lalu Sylvie datang ke kamar Raon untuk berbicara dengan Raon karena besok adalah hari pertama untuk latihan dasar dan mencoba membujuk Raon untuk mengundurnya setahun karena kekhawatirannya itu. Tapi Raon tetap bersikukuh untuk pergi karena dia ingin membuktikan kepada orang-orang yang meremehkan dirinya dan ibunya itu. Sylvie yang mendengar kata-kata anaknya itu membuatnya untuk menceritakan tentang kenapa mereka tinggal sendirian dan mengapa banyak orang lain membenci mereka sebelum Raon pergi besok ke pelatihan. Dan semua itu berawal dari Sylvie yang jatuh cinta dan sengaja menghancurkan mana sirkuit miliknya agar bisa meninggalkan keluarga Jeighard. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seorang kader dari Eden yang mengenali wajah Sylvie langsung menyergap mereka. Ayah Raon yang tidak sekuat itu dan Sylvie yang sedang mengandung Raon tidak bisa melakukan apapun pada penyergapan itu. Tapi di saat bala bantuan sudah datang, itu semua sudah terlambat dan ayah Raon tewas di penyergapan itu. Sylvie yang tidak tahu harus kemana pun tidak punya pilihan lain selain kembali ke keluarga. Dan itulah alasan kenapa Sylvie dibenci oleh orang-orang. Raon yang mendengar tentang masa lalu ibunya berpikir kalau apa yang dilakukan ibunya cukup egois karena mengabaikan kewajiban keluarga untuk mengejar kebahagiaannya. Tapi di sisi lain, dia juga adalah orang yang memberikan kehidupan baru dan kasih sayang kepada Raon. Meski semua orang menyebutnya egois, tapi setidaknya bagi Raon dia adalah satu-satunya ibu di kehidupan keduanya ini. Dan Raon mencoba untuk meyakinkan Sylvie kalau dia akan baik-baik saja. Setelah berbincang dengan ibunya, Raon mencoba melatih Ring of Fire miliknya agar dapat memasuki intermediate stage.
Tapi di saat dia sedang berlatih, muncul kobaran api besar berwarna biru yang menyerupai Spirit dan berkata dia adalah Wrath. Spirit itu menyuruh Raon untuk mempersembahkan jiwa dan tubuhnya itu kepada dirinya supaya bisa balas dendam. Spirit itu juga sempat terkejut karena kenapa malah anak kecil yang ada di hadapannya. Tapi di saat dia lihat ke dalam diri Raon menyimpan kemarahan yang tebal jauh di dalam hatinya. Raon yang menolak untuk memberi jiwa dan tubuhnya itu kepada si Spirit membuat si Spirit terpaksa harus memaksa Raon untuk memberikan jiwanya itu kepadanya dengan cara memicu amarah Raon. Tapi Raon menahannya dengan Ring of Fire yang dia pelajari. Untungnya dia berhasil bertahan, dan tidak hanya itu, dia juga mendapatkan kemampuan baru yang ternyata itu adalah salah satu authority milik si Spirit, yaitu status Windows. Ternyata sistem window yang selalu muncul selama ini adalah sistem yang diciptakan sendiri oleh si Spirit. Di saat Raon meminta si Spirit untuk menjelaskan lebih rinci tentang sistemnya itu, dia menolaknya karena dia tidak mempunyai alasan untuk memberitahu Raon. Raon yang kesal dengan si Spirit pun menyuruhnya pergi, dan tiba-tiba si Spirit pun berubah menjadi gelang yang bisa keluar kapan saja. Lalu, keesokan harinya di lapangan kelima Jeighard, banyak orang berkumpul untuk seleksi masuk pelatihan Jeighard. Tidak hanya orang-orang dari keluarga utama, tapi ada juga yang dari keluarga kolateral dan yang menerima rekomendasi atau yang berasal dari keluarga bawahan. Seperti dugaan, di saat orang-orang melihat Raon, mereka akan membicarakannya. Raon yang mendengarnya langsung menegur anak-anak yang membicarakannya dan menyuruh mereka berbicara langsung di depan orangnya. Mereka yang tidak terima dengan apa yang dikatakan Raon pun langsung menarik baju Raon, seolah mengajak Raon untuk berkelahi. Tapi Ibu Ren Jeighard yang melihat hal itu pun langsung menghentikan mereka dan mulai memprovokasi Raon. Raon yang mencoba tenang juga mulai memprovokasi balik Bu Ren. Tapi di saat Bu Ren akan melawan, Rimmer datang yang membuat perkelahian tersebut terhenti. Acara pelatihan pun akan segera dimulai. Rimmer menjelaskan kalau dari seleksi hari ini, dari 160 anak yang berpartisipasi akan berkurang menjadi seperempatnya. Anak-anak yang mendengar hal tersebut pun terkejut karena sangat banyak anak yang akan berkurang. Rimmer tidak peduli dengan protes anak-anak itu dan langsung menyuruh mereka berlari. Anak-anak pun mulai berlari. Terlihat Raon berada paling belakang yang berbanding terbalik dengan Bu Ren dan Runaan yang berada di paling depan. Orang-orang yang melihatnya menduga kalau Raon tidak akan bisa bersaing dengan anak-anak yang lain. Tapi bagi Rimmer, Raon adalah anak yang menarik karena Rimmer bisa melihat warna seorang anak akan menjadi apa di masa depan. Tapi entah mengapa dia tidak bisa melihat warna apapun pada diri Raon dan menganggap kalau potensinya lebih dari yang bisa dipahami. Kembali ke Raon yang sedang berlari, dia merasa entah kenapa kalau hanya berlari seperti ini terlalu mudah jika dibandingkan dengan Raon di kehidupan sebelumnya. Raon yang terus berlari tanpa henti membuat orang-orang kebingungan, bahkan Rimmer yang menganggap seharusnya Raon sudah kehabisan stamina dari tadi. Hal itu membuat Rimmer semakin tertarik pada Raon karena kegigihannya. Bu Ren yang juga heran kenapa Raon masih bisa berlari akhirnya menggunakan aura agar bisa berlari semakin cepat. Raon yang melihat Bu Ren seperti itu menganggapnya kekanak-kanakan, karena menurut Raon mereka tidak seharusnya bersaing satu sama lain. Raon pun terus berlari meskipun semakin lama Raon berlari, maka dia akan semakin lelah. Tapi untungnya Ring of Fire berkembang dengan cepat dan membuat dia bisa mengumpulkan stamina dengan Ring of Fire. Si Spirit yang melihat Raon mulai kelelahan mengambil kesempatan untuk mengambil alih tubuhnya. Tapi Raon terus menahan gangguan dari si Spirit yang terus mencoba mengambil alih tubuhnya itu. Dan akhirnya di saat Raon hampir pingsan, seleksi lari pun selesai. Meskipun sangat berat tapi berkat perjuangannya, stats Raon pun dapat meningkat. Rimmer yang sebelumnya berkata akan mengeliminasi anak-anak yang gagal dalam tes ini pun ternyata hanya kebohongan saja untuk mengetes kegigihan anak-anak. Tapi meskipun Rimmer bilang dia hanya bercanda, dia berharap kalau anak-anak akan terus berlatih dengan kegigihan seperti ini. Karena jika tidak, dia akan benar-benar mengeliminasi mereka yang bermalas-malasan. Setelah menjelaskan kepada anak-anak, Rimmer pun langsung bertemu dengan Glenn untuk melaporkan apa yang terjadi selama latihan. Kita kembali ke lapangan latihan Jeighard. Terlihat di sana ada 3 anak yang kurang senang atas keberhasilan Raon. Dan salah satu anak tersebut adalah dari garis kolateral Crane Jeighard. Mereka menuduh Raon kalau dia menggunakan eliksir untuk lari selama itu dan berencana untuk memberi pelajaran kepada Raon.
Setelah itu, Raon yang tiba-tiba dibully oleh 3 anak atas tuduhan yang tidak mendasar membuat Raon kesal dan melawan balik, hingga ketiga anak itu babak belur dan tidak bisa melawan balik. Setelah mereka tidak berdaya, Raon bertanya kepada mereka siapa yang memancing mereka melakukan semua itu. Dengan dugaan Buren lah yang telah menyuruh mereka menghajar Raon. Tapi, siapa sangka ternyata Buren tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan ketiga anak itu. Setelah mengetahui kebenarannya, akhirnya Raon mengancam anak-anak tersebut agar tidak mengganggunya lagi. Selama kejadian tadi, ternyata Rimmer memperhatikannya dari balik pohon untuk jaga-jaga jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi yang terjadi malah pemandangan yang membuat Rimmer merasa melihat Glenn saat masih muda. Kembali ke asrama Raon, terlihat dia sedang berbicara dengan si Spirit dan bertaruh dengan si Spirit. Jika Raon menang, dia akan mendapatkan plus 2 stats dan 1 trait acak. Tapi jika Raon gagal, dia akan mendapat 10 poin amarah yang membuat Raon semakin mudah untuk diambil alih tubuhnya. Raon langsung menerima taruhan tersebut karena dia berencana menggunakan pengalaman dari kehidupan sebelumnya yang membuatnya diuntungkan. Keesokannya, di sore hari setelah latihan, anak-anak banyak yang mengeluh karena latihan yang terlalu sulit. Raon yang melihat anak lain mengeluh tidak peduli dan kembali berlatih untuk fokus memperkuat tubuhnya. Di lain sisi, terlihat Runaan yang bersembunyi di balik tembok dan memperhatikan Raon berlatih. Raon pun langsung bertanya kepada Runaan kenapa dia ada di sana. Runaan pun diam tidak menjawab pertanyaan Raon dan tiba-tiba dia merasakan aroma dan suasana yang menyejukkan sehingga dirinya langsung duduk di samping Raon. Setelah itu, Runaan jadi sering mengikuti Raon kemanapun dia berada sampai-sampai mengikuti latihan yang sedang Raon lakukan. Runaan merasa tubuhnya jadi lebih ringan ketika dia mencium aroma menyejukkan dari Raon. Raon pun semakin tidak nyaman dengan tindakan Runaan sehingga dirinya pun bertanya kembali kepada Runaan apakah dirinya ingin mengatakan sesuatu kepada Raon atau tidak. Runaan pun menjawab kalau tidak ada. Raon pun mengabaikannya kembali dan Runaan berniat untuk mengikuti Raon sedikit lebih lama lagi. Sementara itu, Buren hanya mengawasi mereka berdua yang sering bersama belakangan ini. Selain itu, anak-anak yang lain tidak suka dengan kedekatan Raon dan Runaan. Buren menganggap latihan fisik yang dilakukan Raon itu sia-sia saja, karena menurutnya mau seberapa banyak pun dia mencoba, mereka berada di ranah yang berbeda. Sehingga Buren lebih memilih untuk mengembangkan swordmanship-nya. Kemudian Buren menyuruh anak-anak yang lain untuk fokus saja pada hasil tesnya nanti daripada memperhatikan Raon dan Runaan. Setelah itu, di saat Raon dan Runaan sedang berlatih, tiba-tiba ada seseorang yang mendekati mereka yang bernama Dorian. Dia bertanya pada Raon dan Runaan, apakah dirinya boleh ikut berlatih bersama mereka juga atau tidak, karena dia ingin mempelajari bagaimana bentuk tubuh yang benar. Raon pun langsung menjawab kalau dirinya tidak keberatan sama sekali. Kemudian Dorian pun memberikan cookies kepada Raon, tapi Raon menolaknya. Sementara itu, Runaan terus memperhatikan cookies tersebut dengan wajah memelas seperti sangat menginginkan cookies tersebut. Karena terlihat seperti itu, akhirnya Raon pun memberikan cookiesnya kepada Runaan dan langsung dimakan oleh Runaan. Mereka pun menjalani hari-hari dengan latihan rutin setiap harinya, sampai 6 bulan pun telah berlalu. Selama 6 bulan ini, Raon menjalani latihan dan mempertaruhkan nyawanya karena kondisinya yang kurang baik. Dengan begitu, waktu akhirnya berlalu dan pagi hari tepat pada hari ujian pun tiba. Kali ini, para wali ikut hadir untuk memeriahkan acara ujian. Sementara itu, si bola api mengingatkan Raon tentang taruhan mereka sebelumnya dan tentu saja Raon mengingat hal tersebut. Raon masih percaya diri karena tak pernah ada yang tahu seperti apa nantinya. Sementara itu Dorian membungkuk di tanah karena merasa gugup. Di sisi lain, Runaan malah menawari Raon sebuah cookies. Di bangku penonton, ibunya Raon sangat bersemangat sekali untuk mendukung anaknya. Ibunya Raon juga merasa bangga dengan perkembangan Raon setelah 6 bulan lamanya di tempat pelatihan. Setelah itu, kepala keluarga pun masuk ke arena ujian untuk mengawasi ujian secara langsung. Tanpa menunda-nunda lagi, Rimmer pun langsung memberitahu seperti apa ujian kali ini. Ternyata ujiannya itu adalah mereka harus menembus tekanan milik Rimmer. Para wali yang mendengarnya pun tidak setuju dengan ujian yang akan dilaksanakan tersebut karena merasa tidak adil. Tapi Rimmer langsung menjelaskan konsep dari tekanan tersebut yang dibentuk melalui berbagai macam pencapaian. Dan tekanan tersebut merupakan kesaksian dari seseorang tanpa aura. Kepala keluarga pun langsung menyela mereka dan berkata kalau Rimmer itu tidak salah karena seseorang itu bisa mempunyai tekanan yang hebat berdasarkan cara mereka berlatih. Setelah kepala keluarga berkata demikian, ujian pun dimulai. Runaan menjadi orang pertama yang akan melaksanakan ujian.
Nantinya Rimmer akan mengeluarkan tekanan yang bisa ditangani oleh seorang anak jika dirinya mengikuti semua latihan yang ada. Seseorang dinyatakan lolos apabila bisa maju dan menyentuh Rimmer. Ujian pun dimulai. Seseorang yang langsung menggunakan aura ketika tekanan Rimmer dikeluarkan akan langsung gugur. Runaan pun mencoba menahan tekanan tersebut dan melangkah ke depan sampai akhirnya dia pun berhasil menyentuh Rimmer. Peserta kedua adalah Dorian. Meskipun dia kesulitan dan setelahnya dia muntah, tapi dirinya juga berhasil lolos. Selanjutnya adalah Buren. Buren sangat kesulitan untuk menahan tekanan dari Rimmer, tapi dirinya langsung mengingat tuntutan dari ayahnya terhadap dirinya karena tidak mau dibuang seperti kakaknya. Sehingga dirinya menjadi semakin bersemangat dan tidak mau gagal sampai akhirnya dia pun berhasil lolos juga. Rimmer pun memberikan nasihat kepada Buren untuk berhenti menganggap kalau dirinya itu orang dewasa, dan Rimmer ingin Buren berlatih sesuai usianya saja. Kemudian yang terakhir yang akan menjalankan ujian adalah Raon. Rimmer pun mengeluarkan tekanan yang lebih besar kepada Raon daripada peserta lainnya. Tapi Raon tidak goyah sedikit pun dengan tekanan tersebut. Raon itu adalah seorang regresor, jadi di dalam dirinya itu tidak hanya seorang Raon Zeighardt, tapi ada juga sosok Raon sang assassin. Sehingga tekanan seperti itu bukanlah apa-apa bagi Raon. Raon pun maju perlahan karena dirinya bisa menembus tekanan tersebut sampai menyentuh Rimmer. Setelah menyentuh Rimmer, Raon pun bertanya apakah dirinya lolos atau tidak. Sementara itu, Rimmer dan kepala keluarga pun kaget karena Raon bisa menahan tekanan tersebut bahkan sampai menembusnya. Selain mereka berdua, semua orang yang menyaksikan pun kaget dan kejadian yang telah mereka saksikan. Rimmer pun kehilangan fokus dan langsung bertanya kepada Raon siapa dirinya. Dengan santainya, Raon pun menjawab kalau Rimmer kan sudah melihat latihan yang dijalani Raon selama 6 bulan ke belakang. Rimmer pun langsung membantah dengan berkata kalau dirinya bertanya itu karena Raon melebihi hasil dari latihan selama 6 bulan. Selain itu, Rimmer memberikan tekanan yang seharusnya tidak bisa ditembus. Rimmer pun langsung tersadar kalau mereka saat ini sedang di tengah-tengah ujian dan Rimmer pun langsung mencoba mencairkan suasana. Kemudian Rimmer pun langsung mengumumkan kalau yang menjadi peserta terbaik itu adalah Raon. Ibu Raon dan sang maid yang mendengar hal tersebut pun sangat gembira sampai meneteskan air mata. Sementara itu penonton yang lain bertanya-tanya kepada Raon yang menjadi peserta terbaiknya. Di sisi lain, Buren langsung menyuruhkan kalau dirinya tidak terima dengan hasil seperti itu karena mengira Raon menggunakan sebuah trik. Buren juga berkata bagaimana caranya orang seperti Raon yang memiliki sebuah kutukan bisa menjadi peserta terbaik. Buren pun menyarankan untuk dirinya melakukan duel untuk menentukan siapa yang cocok menjadi peserta terbaik. Rimmer pun langsung bertanya apakah Buren segitu inginnya menjadi peserta terbaik. Buren yang malu-malu pun berkata bukan seperti itu. Tapi ujian telah selesai sehingga Rimmer meminta persetujuan kepala keluarga untuk menentukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Kepala keluarga pun bertanya kepada Raon apakah dirinya mau untuk berduel dengan Buren atau tidak. Raon pun langsung menjawab tidak mau karena tesnya sudah berakhir dan hasilnya juga sudah keluar. Apalagi tidak ada alasan untuk berduel dengan Buren. Kepala keluarga pun langsung memberitahukan kalau yang menang akan mendapatkan bronze tablet, di mana bronze tablet itu bisa ditukar dengan hadiah berdasarkan tingkatannya. Ada gold, silver, dan bronze yang membuat hadiahnya juga berbeda-beda. Tablet ini hanya akan diberikan oleh kepala keluarga secara langsung. Mendengar hadiahnya cukup bagus, Raon pun setuju untuk berduel dengan Buren. Duel tangan kosong pun dimulai. Buren langsung maju untuk menyerang Raon, namun Raon berhasil menghindari dan menahan serangan yang dilancarkan oleh Buren. Setelah itu, Buren mengeluarkan teknik yang bernama Void Tiger Fist yang merupakan warisan dari ayahnya. Raon masih bisa menahan semua serangan yang dilancarkan oleh Buren. Sementara itu, Buren saat ini sedang bertarung dengan tekanan yang muncul di dalam pikirannya karena takut kalah dan akan dibuang oleh ayahnya. Sehingga Buren harus membuktikan dirinya dan menang. Di sisi lain, Raon bisa melihat semua pergerakan dari Buren dan arah dari serangannya itu. Setelah itu, Raon menahan tinju Buren dengan tinjunya lagi. Lalu Raon meniru teknik Buren tadi. Buren pun terkena serangan tersebut dengan cukup telak. Sementara itu, orang-orang yang menonton pun kaget dengan Raon yang bisa menggunakan teknik yang sama dengan yang Buren lakukan. Buren pun bertanya kenapa Raon bisa menggunakannya juga. Raon pun menjawab kalau dirinya hanya meniru teknik Buren karena Buren telah menunjukkannya. Para penonton pun tidak percaya dengan yang mereka lihat karena hal tersebut dianggap mustahil dilakukan. Rimmer menganggap yang dilakukan Raon itu adalah sebuah talenta yang mampu membuat seseorang berada di puncak benua, dan Rimmer menamakannya talenta surgawi. Karena Buren tidak bisa bangkit kembali, Rimmer pun langsung mengumumkan kalau duel tersebut dimenangkan oleh Raon. Ibu Raon pun turun ke arena dan langsung memeluk Raon dengan erat. Ibu Raon sangat bangga dengan anaknya itu, begitu juga dengan orang tua Runaan.
Sementara itu, ayahnya Buren mengabaikan Buren begitu saja karena sudah kalah dari Raon dan merasa membuat keluarganya malu. Setelah itu, pada malam hari di kediaman keluarga Buren, Buren langsung dipanggil oleh ayahnya dan dimarahi. Setelah selesai dimarahi, Buren pun berjalan-jalan sebentar di luar, sampai-sampai dirinya berada di luar gedung latihan karena tidak sadar dan kesal. Buren pun masuk ke tempat latihan tersebut. Buren pun mengecek lemari yang dipakai oleh Raon. Ternyata di dalamnya begitu banyak sepatu yang sudah usang. Buren juga merasakan kalau Raon sudah berlatih sangat keras, sementara itu Buren malah melakukan kebalikannya. Setelah menyadari perjuangan Raon yang begitu keras, Buren pun langsung pergi keluar meninggalkan gedung latihan tersebut. Di lain sisi, si Api Biru tidak percaya kalau dirinya kalah taruhan dengan Raon dan bertanya siapa sebenarnya Raon itu. Raon pun mengabaikannya dan hanya fokus pada apa yang dia dapat dari taruhan dengan si Api Biru. Raon mendapatkan peningkatan poin ability sebanyak 2 poin, 1 special trait acak, dan 1 trait bernama Perception of the Snow Flower. Di mana trait tersebut merupakan ability yang meningkatkan jangkauan indera, dan karena sekarang baru 1 star, sehingga peningkatannya hanya 10%. Raon pun mengejek si Api Biru karena membuat nama yang jelek untuk traitnya tersebut. Keesokan harinya, Raon dipanggil oleh kepala keluarga. Ketika Raon menghadap kepala keluarga, dirinya langsung diberikan bronze tablet sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Raon juga langsung dipersilakan untuk meminta barang atau janji yang sesuai dengan tablet tersebut. Tanpa pikir panjang, Raon pun langsung bertanya bagaimana caranya untuk mengembalikan posisi ibunya yang telah jatuh kembali ke dalam keadaan sebelumnya. Kepala keluarga pun menjawab kalau satu-satunya cara yaitu dengan membuat pencapaian yang diakui oleh seluruh anggota keluarga. Dan itu tidak semudah kedengarannya karena seperti berusaha memetik bintang di langit yang hampir mustahil. Dengan percaya diri, Raon pun berkata kalau kepala keluarga bilang kalau itu mungkin berarti masih bisa dilakukan. Dengan begitu, Raon menganggap kalau bronze tablet tersebut sudah digunakan dan berniat langsung pergi. Tapi kepala keluarga menahan Raon dan berkata kalau Raon belum meminta hadiahnya karena kalau hanya bertanya hal seperti barusan, dirinya bisa menjawab hal tersebut tanpa bronze tablet. Tanpa ragu, Raon pun meminta teknik kultivasi yang jauh lebih baik dari yang akan diajarkan di pelatihan. Raon membutuhkan teknik kultivasi baru untuk mengembalikan posisi ibunya dan membalaskan dendamnya karena tekniknya saat ini belum cukup. Kepala keluarga pun langsung menjentikan jarinya dan muncullah salah satu rak buku keluarga Jeighard. Jika Raon mengangkat tangannya di tengah, buku yang paling diinginkan sekarang akan muncul. Raon pun langsung mengangkat tangannya dan sebuah buku tua pun keluar. Kepala keluarga dan pelayan yang melihatnya pun kaget karena bagaimana bisa Raon mendapatkan buku tersebut. Kemudian isi buku tersebut pun langsung seperti masuk ke dalam tubuh dan ingatan Raon. Sementara itu kepala keluarga sedang bengong mengingat kejadian di masa lalu di mana dirinya yang hanya fokus pada pertumbuhan keluarga. Sampai-sampai mengabaikan anaknya. Kepala keluarga pun sedikit menyesal dengan masa lalu yang telah terjadi dan saat ini dirinya akan melindungi Raon dan ibunya itu meskipun dia dibenci. Setelah itu, kepala keluarga pun langsung bertanya kepada Raon, barusan apa yang telah dia lakukan. Raon pun menjawab kalau dirinya tidak tahu dan dirinya hanya mengingat teknik kultivasi yang hilang di tangannya dan merasuki tubuhnya itu. Kepala keluarga pun bertanya apa nama buku itu. Raon pun menjawab kalau buku tersebut bernama 10,000 Flames Cultivation. Kepala keluarga pun langsung duduk dan berkata kalau itu sudah cukup dan Raon boleh pergi sekarang. Setelah Raon pergi, pelayan bertanya kepada kepala keluarga kalau yang tadi itu teknik kultivasi apa. Kepala keluarga pun menjawab kalau yang disebutkan Raon tadi itu adalah teknik kultivasi yang hanya pernah dipakai oleh kepala keluarga Jeighard yang pertama. Kepala keluarga juga tidak menyangka kalau Raon bisa mempelajari teknik kultivasi tersebut. Pelayan juga bertanya bagaimana dengan buku tersebut yang hilang. Kepala keluarga pun berkata tidak usah khawatir karena buku tersebut diwariskan oleh seseorang. Lagi pula tidak ada yang bisa menggunakan teknik kultivasi tersebut dan jika bukan karena Raon, buku tersebut akan membusuk di dalam rak. Setelah pulang ke rumah, Raon berpikir kenapa kepala keluarga memberikan teknik kultivasi sebagus itu kepada Raon. Raon merasa kalau gold tablet saja tidak cukup untuk mengambil hadiah teknik tersebut. Raon pun mencoba untuk menggunakan teknik kultivasi tersebut tapi gagal terus. Kemudian si Api Biru pun tiba-tiba memberikan semangat kepada Raon untuk mempelajari teknik kultivasi tersebut karena dia melihat Raon kesulitan. Selain itu, Raon juga harus lebih berhati-hati saat berkultivasi karena akan jadi masalah jika seseorang menyentuhnya saat berkultivasi. Jika hal tersebut terjadi, Raon bisa saja menjadi lumpuh. Raon pun tahu niatan si Api Biru menyemangatinya itu untuk ikut mengganggunya ketika dirinya sedang berkultivasi.
Si api biru pun meminta Raon untuk memperbolehkannya mengganggu Raon saat berkultivasi sekali saja. Namun Raon menolak hal tersebut. Setelah itu, Raon melihat ke arah jendela. Ternyata ada Maid yang sedang ada di danau. Maid itu sedang membuat laporan tentang Raon karena dirinya berada di kediaman Raon hanya untuk menjadi mata-mata saja. Kemudian ketika kertasnya dihanyutkan ke air, Raon pun langsung menodongkan pisau ke leher Maid tersebut. Raon pun menyuruh Maid tersebut untuk melihat ke arah danau. Raon berkata kalau dirinya sudah tahu kalau Maid tersebut memata-matainya sejak dia memasuki kediaman rumahnya. Maid tersebut pun kaget karena selama ini ternyata Raon sudah menyadarinya. Kemudian Raon pun menyuruh Maid tersebut membuka mulutnya dan memasukkan semacam pil ke dalam mulut Maid tersebut. Seketika setelah Maid itu menelan pil tersebut, dia merasakan sakit di dalam perutnya. Raon pun langsung mengambil surat tadi dan bertanya bagaimana caranya surat itu bisa dibaca. Raon pun menebak-nebak jawabannya dan berhasil menebak dengan benar. Maid pun bertanya kenapa Raon bisa tahu. Raon pun mengabaikannya dan langsung menebak-nebak lagi untuk siapa surat itu ditujukan. Ternyata Raon berhasil menebak lagi dengan benar. Sang Maid pun panik karena bagaimana caranya Raon bisa mengetahui semuanya padahal dirinya sudah berlatih menjadi mata-mata selama bertahun-tahun. Karena Raon benar terus, si Maid langsung mengira kalau yang Raon masukkan tadi itu adalah Rage Worm. Raon yang mendengarnya pun langsung mengikuti alurnya yang telah ada dan berbohong atas spell tadi. Sang Maid mengira kalau misinya itu akan menjadi misi yang mudah. Tapi ternyata dia tidak mengira kalau akan ada orang seperti Raon. Sang Maid pun menawarkan untuk mengganti isinya tapi Raon menolak dan menyuruhnya menulis sesuai dengan yang dia lihat saja. Tapi hanya tulis yang sudah pasti akan diketahui oleh bosnya tersebut. Kemudian, Raon juga menawarkan Sang Maid untuk menjadi mata-mata ganda. Tanpa punya pilihan lain, Sang Maid pun menerima tawaran tersebut dan Raon pun pergi sambil berharap kalau Sang Maid akan memberikan informasi yang berguna ketika mereka bertemu lagi nanti. Setelah itu, hari untuk kembali ke pelatihan pun telah tiba dan Raon masih belum bisa menggunakan aura. Setelah sampai di tempat pelatihan, ternyata yang lolos hanya sekitar 42 orang saja. Hanya seperempat saja dari peserta awal. Kemudian Runaan tiba-tiba langsung menghampiri Raon karena beberapa hari lalu di kediaman Runaan diberitahukan untuk selalu berterima kasih kepada orang yang telah membantunya. Oleh karena itu Runaan langsung menghampiri Raon dan berterima kasih kepadanya. Raon yang mendengarnya pun merasa sangat aneh karena itu dilakukan oleh Runaan secara tiba-tiba. Lalu Dorian juga datang menghampiri Raon dan bertanya tentang keadaannya karena Dorian merasa akan mati waktu masih jadi peserta awal saja. Apalagi saat ini ketika dia sudah menjadi anggota pelatihan resmi. Dorian mengeluh dengan semua hal yang telah menimpa dirinya sampai-sampai dia membicarakan Buren yang tidak menjadi peserta terbaik. Ternyata Buren ada di belakang Dorian dan membuat Dorian kaget saat melihatnya. Buren pun mengabaikan Dorian dan langsung mendatangi Raon dan meminta maaf atas perlakuannya selama pelatihan sebelumnya. Buren mengaku kalah dari Raon tapi dirinya juga masih belum menyerah karena mau sebanyak apapun dirinya harus berusaha, dirinya akan berdiri di hadapan Raon lagi. Buren sudah menetapkan diri untuk tidak mundur ataupun menyerah. Raon pun merasa aneh kembali karena anak seusianya itu bisa mengakui kekalahan dan kesalahannya. Setelah itu, Rimmer pun datang dan langsung mengumumkan akan seperti apa program latihan baru yang akan mereka jalani. Tapi tiba-tiba ada seseorang datang yang membuat pandangan semua orang di sana tertuju padanya. Ternyata orang tersebut adalah seorang wanita yang bernama Martha Jaeghart. Datang-datang, Martha langsung bertanya siapa ketua pelatihan tersebut dan menyuruhnya keluar. Karena Martha merasa tidak tahan jika ketuanya itu adalah seseorang yang lebih lemah dari dirinya, tapi memiliki posisi yang lebih tinggi. Martha juga mengajaknya untuk bertarung. Raon pun langsung maju dan memperkenalkan dirinya kalau dirinya lah peserta terbaik. Martha meremehkan Raon karena tidak terlihat seperti peserta terbaik dan langsung mengajak Raon bertarung. Buren pun langsung menyela Martha dan berkata di mana harga dirimu Martha. Martha pun marah kepada Buren karena Buren berani berkata seperti itu kepada dirinya. Buren menjelaskan kalau Raon memanglah peserta terbaik dan Martha membalasnya dengan mengejek Buren. Tapi Buren tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Kemudian, Runaan juga muncul untuk melindungi Raon dari Martha. Kemudian Martha pun berjalan pergi. Namun itu hanyalah pengalihan saja dan Martha pun langsung menerjang Raon dan menyerangnya. Dengan kemampuannya, Raon pun berhasil membelokkan serangan Martha. Martha pun kaget karena serangannya tersebut bisa dibelokkan dan Raon mulai untuk menyerang balik Martha. Namun Martha juga berhasil menahan serangan balik Raon. Martha semakin marah kepada Raon dan mencoba menyerangnya lagi, tapi Rimmer tidak tinggal diam dan langsung menahan Martha. Rimmer berkata kalau Raon belum mempelajari aura sehingga dia tidak bisa membiarkan mereka bertarung.
Tapi ketika Raon sudah mempelajari aura, Rimmer akan membiarkan mereka bertarung. Si Api Biru pun kesal karena Raon membiarkan Martha begitu saja dan menyuruhnya membalasnya dengan kejam. Raon pun berkata ini bukan saat yang tepat, lagi pula serangannya tadi sudah berhasil dan lain kali Raon akan memperlihatkan sesuatu yang lebih keren. Kita langsung berpindah ke tempat latihan. Buren merasa kalau latihannya ternyata tidak mudah, tapi Raon yang baru belajar selama 1 bulan sudah bertumbuh dengan begitu pesat. Sementara itu Martha jadi berlatih keras karena tidak mau terkejar oleh Raon. Martha itu dikenal dengan talentanya yang menakutkan. Tapi sekarang Martha merasa cemas sampai tidak bisa menutupinya dari Raon. Martha pun pulang ke kediamannya. Wajah Martha terlihat begitu cemas dan sang pelayan pun berkata kalau Martha tidak perlu cemas karena Raon tidak bisa mengalahkannya karena mempunyai kekurangan yang tidak bisa diatasi. Sementara itu, Raon selalu berlatih dengan sekuat tenaga. Martha yang sudah mengetahui kelemahan Raon pun menjadi lebih percaya diri lagi dan mengejek Raon. Martha diberitahu oleh sang pelayan kalau Raon itu memiliki mana sensitivity yang sangat rendah dan belum mempelajari aura. Sehingga Martha tidak cemas lagi dan malah menertawakan hal tersebut. Runaan yang melihat Martha yang sedang mengejek Raon pun mengusirnya. Setelah pelatihan hari itu selesai, Raon merasa latihannya selama ini sangat menyenangkan. Karena dulu ketika dia masih menjadi assassin, hal yang dia kembangkan hanyalah skill assassinnya saja. Si Api Biru pun marah lagi karena Raon hanya diam saja ketika dirinya dihina oleh Martha. Setelah itu, Runaan pun datang menghampiri Raon. Ternyata Runaan datang hanya untuk memberikan sebuah makanan. Ketika makanannya itu dimakan oleh Raon dan si Api Biru merasa kalau makanan tersebut sangat enak sampai mereka merasa mau lagi. Runaan pun memberitahu kalau yang dimakan tersebut adalah es krim marble dan langsung pergi begitu saja setelah memberitahu nama makanan tadi. Raon pun memanggil Runaan karena masih mau merasakan makanan tadi, tapi Runaan mengabaikannya dan tetap pergi. Setelah itu, Raon pun pulang ke kediamannya setelah berada di pelatihan selama seminggu. Raon langsung menerima laporan dari si maid. Raon juga bertanya tentang keadaan di kediamannya saat ini. Sang maid berkata kalau ketertarikan bosnya kepada ibu Raon sudah mulai berkurang dan sepertinya si maid akan dipanggil kembali ke tempat bosnya. Sang maid pun bertanya apakah Raon sengaja belum mempelajari aura. Raon pun menjawab entahlah mungkin saja. Setelah mendengar jawaban Raon, sang maid pun langsung pergi. Si Api Biru pun juga bertanya kepada Raon kenapa dia kesulitan mempelajari aura. Raon menjawab kalau dirinya juga tidak tahu. Raon pun berniat untuk berlatih padahal si Api Biru menyarankan untuk tidur. Raon membuka jendela kamarnya dan ternyata di luar ada Rimmer yang sedang menunggunya. Ternyata Rimmer datang itu untuk memberikan bimbingan kepada Raon. Raon diajak ke suatu tempat oleh Rimmer dan Raon pun mengikutinya. Raon mengeluh karena kenapa mereka harus mendaki padahal Rimmer kan mau mengajarinya soal atribut. Pada saat Rimmer baru bertemu Raon dan mengetahui teknik latihan Raon, dirinya tidak bisa melupakan kalau Raon itu seperti api yang begitu kuat sehingga menyerupai magma. Rimmer pun berhenti sejenak dan Raon bertanya kenapa di tengah hutan. Rimmer pun langsung mengeluarkan atributnya angin. Rimmer memberitahu Raon kalau dirinya merasakan angin itu sejak lahir karena dirinya itu adalah elf. Dan Rimmer ingin pedang angin yang mampu membelah apapun sehingga saat ini Rimmer berhasil mendapatkannya. Rimmer menyuruh Raon untuk mencarinya sendiri dan menyuruh mengembangkan api yang ingin dia miliki. Setelah itu, mereka pun mendatangi seseorang. Ternyata mereka datang ke tempat seorang pengrajin. Sang pengrajin pun bertanya siapa yang datang bersama Rimmer. Rimmer memberitahu dirinya kalau yang dia bawa itu adalah cucu kepala keluarga dan namanya adalah Raon. Sang pengrajin pun berkata kalau dirinya sudah pensiun kecuali kepala keluarga sendiri yang mendatanginya. Ternyata Raon hanya fokus dengan api yang dia rasakan. Raon sudah banyak melihat api, tapi api yang saat ini dia rasakan itu berbeda dan api tersebutlah yang diinginkan oleh Raon. Sang pengrajin pun memberitahu Raon kalau namanya itu adalah Falkan. Raon yang mendengarnya pun langsung tahu kalau Falkan itu adalah pengrajin terkenal di seluruh dunia karena keahliannya. Raon pun bertanya apakah Patua itu adalah Falkan yang asli. Falkan itu adalah pencipta dari pedang yang dipakai oleh kepala keluarga. Raon pun memberikan hormat kepada Falkan. Rimmer pun memperkenalkan Falkan kembali padahal Raon sudah mengetahuinya. Rimmer meminta bantuan sang perajin untuk menyalakan api supaya Raon bisa merasakan api. Sang pengrajin pun menyuruh mereka pergi ke bengkel pandai besi saja. Tapi Rimmer pun langsung memberitahu kalau Raon adalah anak dari Sylvia. Sang pengrajin pun merasa terkejut mendengarnya. Kemudian Raon meminta tolong kepada sang pengrajin untuk membiarkannya merasakan api. Sang pengrajin pun hanya menatap Raon saja.
Lalu sang pengrajin memberitahu Raon kalau dirinya saat ini sedang membuat arang emas yang mampu menciptakan api yang lebih kuat dari arang biasanya, dan dirinya sudah berada di sana selama 10 tahun hanya untuk itu. Sang pengrajin juga berkata kalau dirinya tidak peduli terhadap Raon, asalkan jangan mengganggu. Raon pun berterima kasih, lalu Rimmer dan sang pengrajin pun keluar dan mengobrol. Raon sudah mencoba merasakan api selama 7 bulan di depan tungku pembakaran sang pengrajin Palkan. Raon selalu membayangkan api yang ingin dia buat. Seketika, Raon mengingat dendamnya kepada Derus, dan Raon juga mengingat ingin membalikan posisi ibunya. Oleh karena itu, api yang diinginkan oleh Raon adalah api yang seperti obor yang bisa menerangi jalan. Api yang bisa dijadikan sebagai pedang untuk mengalahkan binatang buas, salju, maupun hujan. Pastinya api tersebut adalah api yang tidak pernah padam. Setelah itu, energi api yang lebih kuat dari biasanya pun masuk ke dalam tubuh Raon, sehingga Raon harus lebih berkonsentrasi untuk menangkap api tersebut. Tapi ketika Raon sudah mulai bisa melihat gambaran isi pikirannya, tiba-tiba si api biru pun muncul di dalam pikiran Raon. Ternyata itu adalah momen yang sudah ditunggu-tunggu oleh si api biru. Kemudian si api biru pun mulai menyerang Raon sampai Raon merasa tubuhnya hancur berkeping-keping dan sulit untuk bernafas. Raon pun berpikir keras bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup, tapi kesadaran Raon perlahan mulai pudar. Si api biru pun berkata kalau semua yang dilakukan Raon itu sia-sia saja. Dan si api biru juga berkata kalau tubuh Raon dan jiwa Raon sekarang menjadi miliknya. Tapi Raon belum mau menyerah dan mencoba melawan kembali. Raon mencoba untuk menyerap mana alam yang dipanaskan oleh tungku. Mana alam yang berada di dalam tungku itu adalah api yang jauh lebih panas dan kuat yang mampu melahap segalanya. Setelah itu, si api biru pun terlihat panik dan bertanya kepada Raon apa yang sedang dirinya lakukan. Raon pun menjawab kalau dirinya sedang berusaha untuk bertahan hidup. Karena Raon berusaha menyerap mana alam secara langsung, api yang berada di tungku sang pengrajin pun ikut membesar sampai membuat sang pengrajin langsung menoleh ke arah Raon. Sang pengrajin berpikir kenapa di dekat Raon rasanya sangat dingin meski tungkunya sedang terbakar. Sang pengrajin pun bertanya kepada Raon apakah dirinya baik-baik saja atau tidak, karena Raon terlihat sangat menggigil. Setelah itu, Rimmer pun muncul dan berkata kepada sang pengrajin untuk membiarkan Raon seperti itu dan jangan mencoba untuk menyentuhnya. Awalnya, sang pengrajin tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tapi setelah Rimmer menjelaskan kalau Raon itu sedang berada di kondisi spiritual yang dapat membuat dirinya muntah darah dan mati seketika jika disentuh. Kemudian, sang pengrajin pun bertanya kepada Rimmer, apakah aura dingin yang Rimmer bilang itu ada di dalam tubuh Raon? Dan apakah mereka memang tidak bisa melakukan apa-apa? Rimmer pun langsung menjawab kalau mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa karena terlalu berbahaya. Rimmer juga memohon di dalam hatinya supaya Raon jangan mati. Sementara itu, Raon masih berusaha untuk melawan si api biru dan si api biru menyuruh Raon untuk berhenti karena tidak ada harapan bagi Raon. Tapi Raon masih tidak mau menyerah karena Raon sudah pernah mati tidak berdaya sebelumnya. Sehingga kali ini Raon ingin memastikan agar hal tersebut tidak terulang kembali. Api di dalam tungku di tempat sang pengrajin pun semakin kuat, dan kalau terus seperti itu, tungkunya tidak dapat menahan lonjakan panas yang tiba-tiba. Melihat kejadian tersebut, Rimmer pun langsung menyadari kalau Raon sedang menyerap mana dari tungku secara langsung, karena Rimmer merasakan mana di dalam tungku tersebut sedang menggumpal di satu titik. Dengan tekad dan keteguhan Raon pun berhasil meraih api yang dia inginkan. Kemudian ledakan pun terjadi di tempat sang pengrajin. Rimmer pun panik dan bertanya apakah Raon baik-baik saja atau tidak. Ternyata Raon baik-baik saja dan mencoba untuk berdiri di mana Raon juga saat ini sedang diselimuti oleh api berwarna emas. Setelah berhasil bangkit, stat Raon meningkat karena sudah berhasil mendapatkan teknik 10,000 Flames. Raon juga merasa kalau dirinya bisa segera mengembangkan teknik tersebut. Selain itu, Raon merasa heran atas semua hadiah yang telah dia dapatkan. Sedangkan si api biru langsung bertanya-tanya siapa sebenarnya Raon itu, karena mentalnya sangat kuat padahal sudah ada di ujung. Raon pun berkata kalau dirinya sudah bilang kalau percuma saja mencoba menjatuhkannya karena tidak ada gunanya. Setelah kejadian barusan, Raon akan meningkatkan kewaspadaannya terhadap si api biru dan berusaha menutupi kelemahannya dari si api biru sampai-sampai si api biru tidak dapat mengetahuinya. Setelah itu, sang pengrajin pun menghampiri Raon dan bertanya apakah Raon baik-baik saja. Raon pun menjawab kalau dirinya baik-baik saja.
Kemudian sang pengrajin juga bertanya apakah Raon berhasil mendapatkan aura. Raon menjawab kalau dirinya sudah mendapatkan aura dan semua itu berkat sang pengrajin. Raon juga meminta maaf kepada sang pengrajin karena sudah menghancurkan tungku api di tempatnya. Sang pengrajin pun berkata kalau tidak masalah selama Raon baik-baik saja, lagi pula dia bisa membuat tungku api lain. Kemudian sang pengrajin pun melihat ke tungku api miliknya dan merasa ada yang aneh lalu langsung menghampirinya. Ternyata di tungkunya itu ada arang emas. Arang tersebut lebih kuat dari arang putih dan lebih tahan lama dari arang hitam. Berkat Raon, akhirnya sang pengrajin bisa membuat arang yang dia inginkan selama puluhan tahun. Sang pengrajin pun berterima kasih kepada Raon, tapi Raon berkata kalau dia tidak melakukan apa-apa. Sang pengrajin pun menjelaskan kalau selama Raon berlatih, api di tungku selalu menjadi sangat kuat dan itu karena nafas Raon. Kemudian panas api dari tungku itu menyebar ke seluruh tempat sehingga sang pengrajin bisa membuat arang emas itu berkat Raon. Setelah menjelaskan hal tersebut, sang pengrajin bertanya kepada Raon apa tujuannya. Dan Raon ingin menjadi swordman yang seperti apa. Dengan percaya diri, Raon pun menjawab kalau dirinya ingin menjadi swordman yang tidak akan pernah menyerah apapun situasinya dan siapapun musuh yang dihadapinya. Sang pengrajin pun berkata kalau dirinya tidak menyangka akan mendengar jawaban seperti itu dari seorang bocah. Sang pengrajin juga berkata kalau Raon akan bisa mendapatkan pedang dalam 3-5 tahun. Dan saat Raon sudah memiliki tekad yang bulat, maka Raon diminta untuk menemui sang pengrajin karena sang pengrajin akan menyimpan arang emas tadi untuk Raon. Raon pun bertanya apakah maksud dari sang pengrajin itu adalah dirinya akan membuatkan pedang untuk Raon. Bukannya sang pengrajin sudah pensiun. Sang pengrajin pun tidak jadi pensiun hanya untuk membuat pedang untuk Raon di masa depan nanti. Dan sang pengrajin menyuruh Raon untuk tetap hidup. Rimmer yang melihat dari atas pun penasaran apa yang akan terjadi. Ternyata Raon berhasil mendapatkan aura. Rimmer pun berkata kalau Raon sangat berbakat membuat orang khawatir. Selain itu, ternyata kepala keluarga setiap hari datang untuk mengawasi Raon karena cemas dan sekarang kepala keluarga merasa lega karena Raon sudah berhasil mendapatkan aura. Setelah itu, kita dipindahkan ke tempat pelatihan. Di sana, Runaan bertanya-tanya kapan Raon akan kembali ke tempat pelatihan. Runaan juga ingin membantu Raon sebagai balas budi karena sudah membantunya. Beberapa saat kemudian, Raon pun muncul dari pintu masuk pelatihan dan Runaan langsung mendekati Raon. Runaan pun menyemangati Raon sambil memberikan es krim marble yang sebelumnya pernah Runaan berikan kepada Raon. Selain itu, Runaan merasakan hawa dingin dan aroma yang lebih segar dan kuat dari sebelumnya dari Raon. Raon berterima kasih kepada Runaan dan langsung memakan es krim tadi. Si api biru kegirangan karena rasanya enak sekali dan sudah lama sejak terakhir kali dirinya makan satu. Si api biru juga menyuruh Raon untuk memakan sisanya, tapi Raon berkata kepada Runaan kalau dirinya hanya makan satu saja. Kemudian, Runaan pun bertanya kepada Raon apakah Raon sudah merasa baikan. Raon pun menjawab kalau dirinya sudah merasa lebih baik. Keesokan harinya, Rimmer mengumumkan kalau dirinya sudah merencanakan sesuatu yang spesial dalam 1 bulan ke depan. Ternyata dalam 1 bulan ke depan Rimmer akan mengadakan latihan 1 lawan 1. Hasil pertarungannya akan mempengaruhi kelulusan mereka dan mereka juga akan mendapatkan ranking. Kemudian Martha pun mengangkat tangan dan bertanya kepada Rimmer bagaimana dengan murid lain yang tertinggal jauh dan masih belum mendapatkan aura. Rimmer pun dengan santai menjawab kalau saat ini semua murid sudah berhasil mendapatkan aura. Martha yang mendengar Rimmer berkata demikian pun sedikit kaget dan bertanya kapan dia mendapatkannya. Rimmer menjawab kembali kalau dia mendapatkan aura itu mungkin kemarin atau hari ini karena Rimmer tidak yakin. Yang Martha sebutkan barusan itu sudah pasti Raon dan Martha pun langsung melihat ke arah Raon dan berkata, akhirnya ada kesempatan untuk melawan Raon. Martha pikir dirinya akan mati kebosanan karena menunggu terlalu lama. Kemudian, Martha pun memprovokasi Raon tapi Raon hanya diam saja mendengar provokasi yang dilontarkan oleh Martha. Kemudian, Buren pun datang untuk menghentikan Martha tapi Martha malah semakin menjadi-jadi dengan membandingkan Raon dengan Buren, beserta teman-temannya yang lain. Setelah itu, Martha berkata kepada Raon kalau Raon sudah terlalu lama menjadi peserta terbaik dan sekarang saatnya Raon menyerahkan posisinya tersebut. Martha pun membuat taruhan kalau yang menang akan menjadi peserta terbaik, tapi Raon menolak taruhan tersebut karena tidak ada untungnya bagi Raon kalau hanya mempertaruhkan posisinya. Mendengar hal tersebut membuat Martha tertawa karena Raon tidak paham dengan situasi di mana dirinya tidak ada yang mendukung.
Raon pun membalasnya dengan berkata apakah Martha takut. Mendengar Raon berkata begitu, membuat tawa Martha semakin kencang dan Martha pun mengubah isi taruhannya. Dan isi taruhannya itu jika Raon menang maka Martha akan memberikan elixir Nine Flowers, di mana elixir ini bisa menguatkan fisik dan mental seseorang yang mengonsumsinya. Akhirnya Raon pun menyetujui taruhan yang dikeluarkan oleh Martha barusan. 1 bulan pun sudah berlalu dan saatnya Martha untuk balas dendam. Waktu itu adalah kali pertamanya Martha kalah dari seseorang. Acara duel 1 lawan 1 pun akan segera dimulai. Rimmer menyuruh para peserta pelatihan untuk memperhatikan baik-baik pertarungan peserta lain dan pikirkan bagaimana caranya menghadapi situasi tersebut. Pertarungan pertama adalah Buren melawan Dorian. Sebelum pertarungan dimulai, Dorian mengangkat tangannya. Ternyata Dorian ingin mengundurkan diri dengan alasan tidak enak badan. Tapi, Rimmer pun menyuruh Dorian untuk berusaha sedikit karena meskipun kalah, Dorian akan dapat mempelajari sesuatu. Tanpa berlama-lama, pertarungan pun dimulai dan langsung dimenangkan oleh Buren. Pertarungan selanjutnya adalah Runaan melawan Crane. Setelah pertarungan dimulai, Crane langsung maju menyerang Runaan, namun Runaan bisa menahan serangan tersebut dengan sempurna sampai pedang Crane pun terlepas dari genggamannya, sehingga membuat Runaan langsung menang di dalam duel tersebut. Pertarungan peserta lain pun berlangsung dan diakhiri dengan pertarungan Raon melawan Martha. Pertarungan terjadi cukup sengit di mana Martha terus menyerang Raon, sementara itu Raon terus menahan dan melakukan serangan balik kepada Martha. Setelah itu, Martha pun mengeluarkan auranya dan mulai menyerang Raon kembali. Tapi Raon masih bisa menahan serangan Martha dan mencoba untuk menyerang balik. Kemudian, sekarang giliran Raon yang mengeluarkan auranya. Martha yang melihatnya pun kaget dan merasa kalau api Raon itu berbahaya karena bukan api biasa. Martha pun mulai serius dan pertarungan pun berlanjut di mana mereka langsung mulai menyerang satu sama lain. Benturan pedang mereka pun terjadi dan mengakibatkan tanahnya retak dibarengi dengan angin kencang yang menutupi pandangan para penonton. Setelah angin itu hilang, semua orang bisa melihat Martha yang sudah kalah oleh Raon sampai pedangnya patah. Semua orang tidak menyangka Martha bisa dikalahkan seperti itu oleh Raon yang baru mendapatkan aura selama 1 bulan saja. Setelah itu, kita dipindahkan ke gedung tempat kepala keluarga berada. Di sana Rimmer melaporkan kalau Raon berhasil mengalahkan Martha. Rimmer juga tidak percaya kalau Martha yang sudah berlatih auranya selama 4 tahun kalah telak oleh Raon. Kepala keluarga pun meminta Rimmer untuk membimbing Raon agar dia tidak cepat berpuas diri. Kepala keluarga juga bertanya bagaimana kondisi Martha sekarang. Rimmer pun memberitahu kepala keluarga kalau kondisi Martha saat ini dia sedang syok, tapi lukanya sudah diobati sepenuhnya. Tapi masalahnya adalah guncangan psikologis yang terjadi terhadap Martha yang telah merasakan kekalahan resmi pertamanya. Kemudian kita dialihkan ke tempat Raon berada. Raon sedang menanam suatu bunga. Si Api Biru mengomel dan menyuruh Raon untuk menanam bunga tersebut dengan benar. Di malam hari setelah Raon mengalahkan Martha, Raon mendapatkan peningkatan statnya kembali seperti Ring of Fire-nya yang sekarang sudah menjadi 4 star bersamaan dengan water resistensi yang dia miliki. Setelah Raon beres menanam bunga tersebut, tiba-tiba Martha datang menemui Raon. Raon pun langsung bertanya ada apa Martha datang ke tempat Raon. Martha datang untuk menantang Raon kembali. Kemudian Raon pun berkata kalau Martha sungguh menyedihkan karena tidak mau menerima kekalahan. Tapi bukannya tidak menerima kekalahan, Martha hanya tidak mengerti kenapa dirinya bisa kalah. Raon pun langsung meminta barang yang sudah dijanjikan pada taruhan sebelumnya. Karena Raon tidak mau menerima tantangan Martha, Martha berniat untuk menginjak bunga-bunga yang ada di halaman rumah Raon sambil berkata kalau dirinya tidak menyangka kalau Raon menyukai bunga. Raon pun menjawab kalau sebenarnya dirinya tidak menyukai bunga. Dirinya hanya melakukan hal tersebut untuk ibunya. Setelah itu, Martha pun berniat untuk pulang, tapi tiba-tiba ibu Raon pun muncul dan bertanya siapa teman yang bersama dengan Raon itu. Ibunya Raon pun bisa mengenali Martha karena mata dan rambutnya yang berwarna hitam. Ibunya Raon merasa khawatir dengan Martha karena pertarungannya dengan Raon. Lalu ibunya Raon bertanya ada kepentingan apa Martha datang ke sana. Martha pun menjawab kalau dirinya hanya ingin mengatakan sesuatu kepada Raon dan urusannya sudah selesai, sehingga dirinya berniat untuk pulang. Tapi ibunya Raon langsung memegang tangan Martha dan mengajaknya masuk ke dalam untuk makan terlebih dahulu. Martha awalnya berniat menolak, tapi ibunya Raon memaksa sehingga Martha tidak punya pilihan lain. Ibunya Raon menyiapkan hidangan yang enak kemudian bertanya-tanya kepada Martha.
Melihat ibunya Raon membuat Martha menjadi ingat dengan ibunya sendiri waktu dulu. Setelah selesai makan, Martha pun langsung pulang. Di perjalanan pulang, Martha benar-benar menganggap ibunya Raon mirip dengan ibunya. Dan itulah yang membuat Martha tidak bisa menolak ajakan makan bersama ibunya Raon. Setelah ibunya Martha diculik, Martha memutuskan untuk takkan kalah lagi sampai bertemu dengan ibunya, tapi Martha malah kalah oleh Raon. Sehingga Martha merasa kalau dirinya akan diusir dari rumah. Tapi setelah Martha sampai di rumah, Martha malah mendapatkan surat dari ayahnya yang berisi ucapan selamat atas kekalahan pertamanya. Dan memberikan informasi kalau ayahnya saat ini masih mencari keberadaan ibunya Martha. Martha pun masuk ke kamarnya dan mengambil pisau kemudian memotong rambutnya jadi pendek. Kemudian Martha juga bertekad untuk menjadi lebih kuat dan memulainya dari awal serta melupakan masa lalu yang menyedihkan. Peserta pelatihan tiba-tiba merasa aneh dengan Martha yang tidak seperti biasanya. Apalagi dirinya juga memotong rambutnya. Martha pun mendatangi Raon. Martha berkata kalau dirinya akan menepati janji yang sudah mereka buat sebelumnya, yaitu menuruti perintah yang menang. Setelah mengatakan hal tersebut, Martha pun pergi dan Raon tidak menyangka kalau Martha ternyata akan menurut. Tapi perubahan sikap Martha itu hanya berlaku kepada Raon saja yang sudah mengalahkannya. Tahun baru pun tiba. Banyak yang sudah terjadi meskipun hanya perubahan kecil dan tidak ada yang menyangka kalau Martha akan tetap mengikuti perintah dari Raon setelah tahun baru. Setelah itu, Buren menjadi lebih tenang dan lebih bertanggung jawab sebagai pengatur para anggota. Kemudian, pedang runaan menjadi lebih tajam. Sedangkan Raon masih berlatih dengan mempertaruhkan nyawanya setiap hari dan hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi Raon. Setelah itu, para anggota pelatihan merasa heran dengan Raon karena Raon sudah berhasil menguasai sebuah teknik yang baru saja diajarkan, hanya kurang dari setengah hari. Kemudian Rimmer melaporkan pencapaian Raon tersebut ke kepala keluarga. Kepala keluarga pun memberitahu Rimmer kalau sebentar lagi mereka akan kedatangan tamu. Tamu tersebut adalah delegasi dari Kerajaan Owen, dan mereka akan tiba beberapa hari lagi. Kerajaan Owen adalah salah satu dari 6 raja yang terletak di tengah kontinen. Mereka salah satu paksi yang menjalin hubungan baik dengan keluarga Jeghard. Kerajaan Owen terdiri dari para kesatria sehingga mereka menghargai nilai pedang dan martial art. Mendengar hal tersebut, Rimmer langsung bertanya siapa yang menjadi perwakilan mereka. Kepala keluarga menjawab kalau perwakilannya itu adalah pangeran ketiga meskipun Duke Tartan yang menjadi perwakilan mereka yang sebenarnya. Karena tahu umur pangeran ketiga tidak jauh dari Raon dan para anggota pelatihan, kepala keluarga meminta Rimmer untuk melatih para anggota pelatihan dengan benar. Rimmer pun bertanya apakah mereka akan mendatangi tempat pelatihannya. Kepala keluarga menjawab katanya mereka ingin melihat latihan para swordman dan anggota pelatihan, jadi kepala keluarga tidak ingin menunjukkan sesuatu yang memalukan. Rimmer pun memikirkan sesuatu dan seperti merencanakan sesuatu. Rimmer pun kembali ke tempat pelatihan. Di sana Rimmer langsung mengumumkan kalau para anggota pelatihan akan melawan para calon kesatria kerajaan Owen. Ternyata Rimmer mendatangi tempat pangeran Owen. Kemudian Rimmer menyuruh pangeran mendatangi tempat pelatihannya dan bukan tempat pelatihan yang lain. Rimmer juga berkata kalau dirinya akan menunjukkan pada pangeran swordman sesungguhnya itu seperti apa. Beberapa saat kemudian, para kesatria dari kerajaan Owen pun memasuki tempat pelatihan dengan pangeran yang menjadi pusat perhatiannya. Pangeran memperkenalkan dirinya kalau namanya itu adalah Greer the Owen. Raon melihat pangeran itu kuat untuk kesatria seumurannya. Raon juga merasa pangeran itu yang paling mencolok di antara yang lainnya. Rimmer pun bertanya kepada Raon apakah dirinya tidak ingin bertarung dengan pangeran. Tanpa keraguan, Raon pun menjawab kalau dirinya ingin melawan pangeran meskipun dengan wajah yang datar. Raon juga berpikir kalau itu adalah saat yang tepat untuk melatih teknik yang baru saja dia pelajari. Karena Raon setuju, maka mau tidak mau anggota lainnya juga harus setuju sehingga duel akan dilakukan dalam 20 pertandingan. Rimmer menyuruh mereka untuk mengikuti perintah Raon dan pilihlah orang-orang yang akan bertarung. Selain itu, Rimmer juga memberitahukan kalau dirinya itu bertaruh dengan kerajaan Owen di mana taruhannya itu adalah gajinya selama sebulan. Sehingga Rimmer mengancam para anggota kalau sampai kalah. Setelah itu, Raon sudah beres memilih partisipan dalam duel dan menyuruh yang ikut untuk mencari tahu tentang lawan yang akan mereka hadapi. Selain itu, Raon juga memberikan sedikit kata-kata motivasi untuk anggota yang lain sebagai ketua pelatihan.
Raon berpikir pertandingan pertama itu sangat penting untuk meningkatkan semangat para anggota, sehingga orang pertama yang ditunjuk untuk duel itu adalah Martha. Martha pun menyetujuinya dan langsung masuk ke arena duel. Lawan Martha dalam duel itu adalah seorang laki-laki yang memiliki tinggi badan yang jauh dari Martha. Kesatria tersebut pun memperkenalkan dirinya kalau namanya itu adalah Tarse. Meskipun memiliki perbedaan tubuh yang cukup besar, Martha pun masih percaya diri kalau dirinya akan memenangkan pertandingan. Pertandingan Martha dengan Tarse pun dimulai. Pangeran yang memperhatikan pertandingan tersebut pun berpikir kalau tempat pelatihan Raon ini adalah tempat pelatihan yang berisikan orang-orang berbakat, tidak seperti pelatihan yang lainnya. Kemudian Duke pun bertanya kepada Rimmer apakah alasan Rimmer menemuinya itu adalah untuk memperlihatkan kemampuan anak didiknya. Rimmer menjawab kalau itu adalah kesempatan langka untuk bisa melawan para kesatria dari salah satu dari Six King, sehingga Rimmer merasa itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi para anggota pelatihan. Kemudian Rimmer mengajak Duke bertaruh untuk memberikan hadiah pada pemenangnya. Tapi Duke sedikit meremehkan anak didik Rimmer dengan bertanya apakah mereka bisa menang melawan para kesatria kerajaan Owen. Rimmer pun menjawab kalau dirinya percaya pada para anak didik yang dia latih. Kita kembali lagi ke Martha yang sedang bertarung. Martha terus-terusan menyerang Tarse sampai pedang Tarse pun patah dan Tarse juga tidak menyangka kalau Martha bisa sekuat itu. Setelah itu Martha memberikan satu serangan lagi yang membuat duel tersebut berhasil dimenangkan oleh Martha. Sementara itu, Raon terkejut melihat swordmanship Martha yang tidak menjadi lebih lembut setelah melawannya, tapi justru kecepatan dan kekuatannya meningkat. Kemudian duel-duel pun terus berlangsung sampai dimana duel ke-18 pun akan segera dimulai, yang dimana partisipannya itu adalah Runaan melawan Idalia. Idalia berkata kalau dirinya tidak suka ekspresi wajah kosong Runaan dan langsung mengeluarkan auranya. Sementara itu Runaan berkata kalau dirinya tidak suka api, kemudian mengeluarkan auranya juga. Setelah itu duel pun dimulai dan mereka langsung beradu pedang. Adu pedang tersebut membuat efek kabut di sekitar mereka. Runaan memanfaatkan kabut tersebut untuk menyerang secara diam-diam. Idalia merasakan hawa keberadaan Runaan pun mencoba menyerangnya, namun ternyata di tempat Idalia menyerang itu tidak ada Runaan. Dan Idalia berpikir apakah hal tersebut hanya ilusi saja. Setelah itu Runaan pun muncul di belakang Idalia sambil menodongkan pedangnya. Dan begitu, duel ke-18 berhasil dimenangkan oleh Runaan. Idalia pun berkata kalau pertarungannya barusan itu adalah pertarungan yang hebat. Tapi Runaan mengabaikannya dan langsung menghampiri Raon dan bertanya apakah Raon melihatnya bertarung atau tidak. Raon pun menjawab kalau teknik footwork Runaan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian Runaan pun berterima kasih lalu duduk di samping Raon. Setelah itu duel ke-19 antara Buren dan Serun pun dimulai. Mereka saling memperkenalkan diri mereka masing-masing terlebih dahulu. Lalu mereka pun langsung memulai saling menyerang. Buren merasa kalau skill mereka itu mirip, sehingga kalau lengah sesaat saja, maka dirinya akan kalah. Pertarungan pun terjadi cukup sengit, sampai pedang mereka sama-sama hancur dan duel pun dianggap seri. Buren pun turun dari arena dengan perasaan kesal karena tidak berhasil menang. Tapi Raon berkata kerja bagus dan jangan khawatir karena dirinya akan memenangkan duel terakhir dan menjunjung tinggi nama Jeighard. Raon pun maju ke arena bersama dengan Pangeran. Pangeran merasakan kemampuan martial art dari Raon itu terlalu biasa, sehingga Pangeran pun bertanya kepada Raon apakah dirinya itu keturunan langsung atau bukan. Raon pun langsung menjawab kalau dirinya bukan keturunan langsung. Oleh karena itu, Pangeran pun meremehkan Raon sepenuhnya, dan dirinya tidak menyukai pertandingan yang hasilnya mudah ditebak. Pangeran lebih tertarik melawan Martha atau Runaan atau Buren daripada Raon. Kemudian Pangeran pun memberikan usul kepada Rimmer kalau Pangeran ingin melawan Martha atau Runaan setelah dirinya menang melawan Raon. Rimmer pun menjawab tidak masalah asal dirinya bisa menang sambil tersenyum. Dengan perasaan angkuh, Pangeran pun menyuruh Martha dan Runaan untuk bersiap karena dirinya akan menyelesaikan duelnya dengan Raon dengan cepat. Selain itu, Pangeran tidak akan menggunakan aura untuk menyimpan kekuatannya. Sementara itu, Duke bertanya kepada Rimmer siapa monster itu. Yang dimaksud oleh Duke itu adalah Raon karena dirinya hampir saja tidak bisa menyadari keberadaannya. Rimmer pun berkata ternyata Duke sadar, dan oleh karena itu kenapa tidak mengingatkan Pangeran karena Pangeran sangat meremehkan Raon. Duke pun menjelaskan kalau suatu saat Pangeran akan memimpin kerajaan Owen dan dirinya belum merasakan kekalahan, jadi Duke rasa ini saat yang sempurna untuk mengajarkannya tentang kekalahan di lingkungan yang aman. Tapi Pangeran itu kuat, bahkan Swordman Genius saja tidak bisa mengalahkannya.
Rimmer tidak sependapat dengan pernyataan Duke barusan dan mengajaknya bertaruh lagi di mana yang kalah harus mentraktir minum. Isi taruhannya itu adalah Raon akan menang melawan pangeran hanya dalam 5 serangan saja atau tidak. Pertarungan pun dimulai dan Raon langsung maju menyerang pangeran. Dengan satu serangan barusan, Raon berhasil mengalahkan pangeran sampai membuat Duke terkejut. Ternyata tidak butuh 5 serangan, tapi hanya dengan satu serangan untuk mengalahkan pangeran yang meremehkannya. Pangeran pun baru merasakan kalau dirinya itu salah menilai kalau Raon dikirim paling akhir itu karena ada alasan. Pangeran juga menganggap kalau Raon itu jenius yang asli. Duke pun berkata kepada Rimmer kalau Raon itu hanya seorang anggota pelatihan, tapi kenapa teknik footwork dan swordmanship dia sudah sempurna. Rimmer menjawab karena itulah dirinya berkata kalau Raon akan menang. Sementara itu, pangeran menghentikan Raon yang ingin turun dari arena dan berkata kalau dirinya masih belum selesai. Kemudian pangeran berkata kembali kalau dirinya belum menunjukkan skillnya. Kalau dirinya menggunakan skill dari awal, maka bisa saja menang. Setelah itu, Martha menyela perkataan pangeran kalau pangeran seharusnya mengakui kalau dirinya sudah kalah dan jangan bersikap manja dan menggonggong terus seperti anjing. Kemudian Martha juga berkata kalau dirinya mencoba bersikap baik pada pangeran dan menyuruh pangeran pergi karena sudah kalah. Idelia pun ikut-ikutan berbicara kepada Martha kalau Martha diminta menjaga ucapannya kepada pangeran. Martha pun menjawab kalau pangeran itu dari keluarga kerajaan dan dirinya keturunan langsung keluarga Jeighard. Jadi kenapa dirinya harus sopan? Setelah itu Rimmer pun menengahi mereka semua dan meminta semuanya mendengar pendapat Raon terlebih dahulu. Raon pun berkata kalau tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan karena duel tersebut sudah selesai dan taruhannya pun sudah dimenangkan. Kemudian pangeran pun berteriak kalau dirinya mengakui kekalahannya dan mengakui kalau dirinya salah menilai serta meremehkan Raon sebelum pertandingan dimulai. Selain itu, pangeran juga merasa malu tapi pangeran masih ingin bertarung dengan Raon sekali lagi dengan serius supaya tidak menyesal seumur hidup. Pangeran juga sampai memohon kepada Raon untuk bertarung lagi dengannya. Raon tidak menyangka kalau pangeran akan meminta maaf dan menurunkan pedangnya. Raon berpikir pangeran itu hanyalah pangeran yang angkuh. Oleh karena itu, Raon pun menyetujui ajakan pangeran untuk terakhir kalinya. Pertandingan pun dimulai kembali. Kali ini pangeran langsung mengeluarkan segenap kemampuannya. Ternyata Raon juga masih menyembunyikan kekuatannya dan kali ini pangeran yang menyerang terlebih dahulu. Raon bisa menahan semua serangan pangeran dan tidak mundur sedikit pun. Kemudian pangeran hendak mengeluarkan teknik yang hanya diwariskan kepada penerus keluarga kerajaan Owen. Raon sudah siap menerima serangan dari pangeran dan menyuruhnya untuk maju menyerang. Raon pun menggunakan Ring of Fire sebagai pertahanan yang membuat pangeran sedikit kaget karena aura api emas Raon. Setelah itu, pangeran maju untuk menyerang Raon dan benturan pedang antara mereka pun terjadi. Pangeran pun berhasil mendorong aura milik Raon dan merasa kalau dirinya punya kesempatan. Tapi sayang sekali pedang pangeran patah dan membuat Raon berhasil melayangkan serangannya kepada pangeran. Oleh karena itu, duel kali ini pun masih dimenangkan oleh Raon. Kemudian pangeran pun berterima kasih sambil mengajak Raon berjabat tangan karena sudah mengajarinya banyak hal. Pangeran juga langsung mengakui kekalahannya kali ini. Raon pun menjabat tangan pangeran dengan berkata kalau dirinya juga sudah belajar banyak dari duel barusan. Pangeran menanyakan umur Raon dan Raon menjawab kalau umurnya adalah 14 tahun. Ternyata pangeran sudah kalah dengan orang yang lebih muda dari dirinya. Kemudian pangeran juga memberikan tanda bukti kalau Greer the Owen yang merupakan pangeran ketiga kerajaan Owen akan mengabulkan apapun permintaan pemilik tanda tersebut. Raon pun bertanya kepada pangeran kenapa sampai memberikan benda berharga itu kepadanya. Pangeran menjawab kalau dirinya merasa lega meskipun kalah dalam duel dan dirinya merasa lebih menyadari sesuatu yang lebih penting. Setelah berkata demikian, pangeran pun pergi kemudian Raon juga pergi. Setelah itu, pangeran datang menghadap kepala keluarga untuk melaporkan atas apa yang sudah terjadi di pertarungannya tadi. Dan pangeran juga ingin segera kembali sekarang dan segera mempraktekkan apa yang sudah dia pelajari. Di perjalanan pangeran pulang, Duke bertanya kenapa dirinya mengeluarkan teknik rahasia keluarga kerajaan Owen. Duke rasa itu terlalu berlebihan dan seharusnya disembunyikan saja. Pangeran pun mengakui hal tersebut berlebihan. Kemudian Duke berkata kembali bukan itu saja tapi dirinya memberikan relik itu juga kepada Raon. Pangeran menjawab itu hanya sebagai tanda untuk membalas kebaikan Raon saja karena mau berduel lagi dengan pangeran. Selain itu, Raon juga menunjukkan teknik yang perlu diperhatikan sehingga anggap saja relik yang diberikannya itu sebagai investasi. Karena dengan kemampuan Raon, dia bisa saja menjadi orang terkuat di negara dan pangeran berniat menjadikannya kawan.
Pangeran juga sangat penasaran akan sekuat apa Raon nanti ketika mereka bertemu kembali. Di lain sisi, Raon sedang diberikan ucapan selamat oleh anggota lainnya atas kemenangannya tadi. Sementara itu, bagi pelayan, kepala keluarga terlihat senang melihat cucunya yang diakui oleh pangeran negara lain karena dirinya sangat jarang melihat kepala keluarga bisa tersenyum, apalagi senyuman di wajahnya itu hangat. Kepala keluarga pun menyangkal hal tersebut dan berpikir kalau pelayan sudah tua sehingga dirinya salah paham. Selain itu, ternyata ada suatu hal yang cukup penting yang telah disampaikan oleh Duke dari kerajaan Owen kepada kepala keluarga, di mana para Five Demon sudah mulai bergerak. Kemudian kita dialihkan kembali ke tempat pelatihan. Rimmer memberikan pujian kepada para anggota pelatihan. Rimmer juga mengumumkan kalau minggu depan mereka akan melaksanakan latihan khusus yang dimana mereka semua akan melakukan pertarungan sungguhan, sehingga mereka semua diminta untuk bersiap melihat darah. Ternyata di wilayah selatan Jaeger ada bandit gunung yang menyebut diri mereka sebagai Snow Tiger Claw. Mereka mendapatkan uang dari pajak yang diberikan oleh orang-orang yang melewati pegunungan. Namun belakangan ini mereka menjadi semakin ganas. Mereka sudah mencuri barang dari pedagang dan juga membunuh orang. Tadinya para peserta pelatihan ditugaskan untuk menghabisi mereka, tapi misinya diubah menjadi melacak dan menghabisi mereka karena para bandit sudah menyergap sebuah desa dan membunuh para warga, kemudian membakarnya. Rimmer memperingatkan semuanya untuk tidak boleh lengah karena para bandit itu pengguna aura yang cukup terkenal dulunya, dan mereka semua akan berangkat besok sore ke wilayah selatan. Setelah itu, Runan masih berlatih untuk persiapan besok, tapi Runan merasa dirinya tidak ada kemajuan. Kemudian Runan berpikir untuk menanyakannya kepada Raon, tapi tidak jadi karena tidak mau mengganggunya. Setelah berlatih, Runan pun berniat pulang ke rumahnya, tapi di jalan Runan dipanggil oleh seseorang dan orang tersebut adalah kakaknya yang bernama Syria. Runan terlihat sangat ketakutan kepada kakaknya, bahkan waktu dipanggil tadi pun dia sangat terkejut. Runan tidak bisa berkata apapun di hadapan kakaknya. Kemudian kakaknya berkata kepada Runan kalau Runan tidak boleh pergi untuk berperang atau berpartisipasi dalam duel yang mengancam nyawanya. Mendengar kakaknya berkata begitu, membuat Runan mundur ke belakang sambil teriak. Ternyata Runan memiliki trauma dengan makhluk hidup yang mati di depannya karena dulu waktu kecil dirinya melihat kakaknya itu membunuh tupai peliharaan Runan. Kemudian saat ini kakaknya itu melakukan hal yang sama di depan Runan dan membuat Runan teringat kembali kejadian lama itu. Runan menjadi trauma kembali dan kakaknya berbisik kepada Runan kalau dirinya jangan sampai melakukan hal yang berbahaya sampai hari pemilihan tiba karena Runan dianggap milik kakaknya. Setelah itu Raon pun datang untuk melindungi Runan karena melihat Runan yang sangat ketakutan itu dan bertanya dirinya itu siapa. Pria tersebut pun berkata seharusnya Raon lah yang memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menanyakan orang lain. Raon menjawab kalau pria tersebut tidak punya hak untuk menghalangi jalan orang lain di gang sempit. Raon juga mengira kalau pria tersebut adalah pencuri atau perampok. Pria tersebut pun berkata kalau Raon boleh berpikir sesukanya, tapi dirinya itu bukan pencuri ataupun orang lain, melainkan kakaknya Runan. Raon yang kurang yakin pun bertanya apakah benar dirinya itu kakaknya Runan atau bukan karena Runan terlihat ketakutan. Kakaknya Runan pun berkata kalau mereka sudah lama tidak bertemu, jadi sepertinya dirinya sudah kelewatan sampai membuat Runan ketakutan. Kemudian Raon pun berkata kalau kakaknya Runan sudah membunuh tupai dengan tangannya sendiri dan kenapa hal tersebut dianggap bercanda. Kakaknya Runan pun menjawab kalau tupai tadi itu hanya mainan dan menunjukkan tangannya kalau tidak ada apa-apa. Raon yang melihatnya pun langsung mengira kalau kakaknya Runan sudah menghilangkan bekas darahnya dengan aura. Setelah itu, kakaknya Runan berkata kembali kalau dirinya hanya ingin memberikan jajan untuk adiknya. Kakaknya Runan juga berkata kalau Runan tidak salah memilih teman dan kakaknya Runan berharap mereka bisa tetap dekat di masa depan nanti. Setelah berkata demikian, kakaknya Runan pergi sambil meminta maaf sudah keterlaluan. Ternyata Raon sudah mengetahui kakaknya Runan. Kakaknya Runan itu adalah seorang swordman jenius. Dia itu salah satu dari 12 bintang kontinen generasi berikutnya keluarga Sulion. Kakaknya Runan itu bernama Syria Sulion, yang dikenal juga dengan sebutan Azure Sword. Sebelum regresi, Raon hanya pernah mendengar namanya dan tadi adalah kali pertama mereka bertemu. Raon bertanya di dalam hatinya, apakah Syria itu sebenarnya hanya orang kejam atau berpura-pura menjadi pahlawan atau bukan? Soalnya dia mengingatkan Raon kepada Derus. Setelah itu, Raon mengulurkan tangannya kepada Runan untuk membantunya berdiri. Raon juga berniat untuk mengantarkan Runan.
Setelah sampai di kereta kuda, Runaan berterima kasih kepada Raon karena sudah mengantarkannya. Dan Raon berkata kepada Runaan untuk beristirahat yang cukup karena mereka akan berangkat besok. Setelah di rumah, Runaan menjadi lebih murung karena kakaknya yang datang kembali dan bersikap seperti biasanya yang membuat Runaan trauma. Kakaknya Runaan bersikap seperti itu karena tidak mau melihat Runaan terluka. Ketika kecil, Runaan terluka oleh tupai peliharaannya, kemudian tupai itu dibunuh oleh kakaknya. Kemudian ketika Runaan membahas hal tersebut dengan orang lain, maka orang itu pasti akan terluka. Oleh karena itu, mau tidak mau Runaan hanya bisa diam saja supaya tidak ada yang terluka lagi. Awalnya Runaan mengira kalau hanya dirinya lah satu-satunya yang sendiri dan merasa sengsara. Tapi setelah melihat Raon, Runaan merasa kalau mereka itu mirip. Setelah itu, Runaan pun menjadi lebih dekat dengan Raon. Runaan melihat seberapa kerja kerasnya Raon untuk mengubah pandangan orang lain terhadapnya, sehingga Runaan pun menjadi lebih percaya diri kalau dirinya juga bisa berubah. Mereka sama-sama berusaha untuk berubah, tapi saat ini Runaan merasa hal tersebut mustahil bagi dirinya dan menganggap tidak apa-apa kalau hanya dirinya lah yang tidak bisa berubah. Lalu yang Runaan pikirkan saat ini adalah dirinya hanya harus bertahan. Keesokan harinya, para anggota pelatihan dan Rimmer pun sampai di daerah selatan. Rimmer berkata kepada anggota untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum menjalankan misi. Sementara itu, Raon berterima kasih kepada si api biru karena kalau bukan karenanya, Raon tidak akan menyadari kakaknya Runaan yang menyembunyikan hawa keberadaannya. Dan Raon juga pastinya tidak akan sempat untuk membantu Runaan di malam hari kemarin. Kemudian, si api biru berkata kepada Raon untuk menyerahkan tubuhnya supaya dirinya bisa balas dendam kepada kakaknya Runaan. Si api biru juga berjanji akan mengembalikan tubuhnya setelah selesai karena Runaan sudah memberikan es krim marble yang menjadi kesukaan si api biru saat ini. Raon pun tidak setuju dengan si api biru meskipun si api biru serius akan melakukannya. Kemudian Raon berkata kalau percuma saja membunuh kakaknya Runaan. Karena kakaknya sudah memberikan trauma kepada Runaan sehingga setelah kakaknya mati pun itu tidak akan mengubah apa yang sudah Runaan lalui. Runaan adalah anak pertama yang benar-benar peduli kepada Raon sehingga Raon bertekad untuk membunuh orang yang melakukan sesuatu kepada Runaan, mau itu di kehidupan sebelumnya ataupun sekarang. Setelah itu, 2 hari pun sudah berlalu semenjak mereka sampai di wilayah selatan. Akhirnya mereka sampai di desa yang diganggu oleh Snow Tiger. Di sana banyak sekali mayat warga yang sudah hangus terbakar. Martha tidak kaget melihat mayat karena dirinya sudah terbiasa. Kemudian Raon pun bertanya-tanya di mana Runaan karena dirinya tidak melihatnya. Ternyata Runaan mendatangi salah satu rumah warga dan melihat mayatnya. Melihat mayat tersebut membuat Runaan menjadi mual hingga ingin muntah. Setelah itu, Rimmer memberitahu semua anggota pelatihan kalau yang sudah mereka lihat dari tadi itu adalah perbuatan dari kelompok Snow Tiger. Rimmer menyuruh semuanya untuk jangan pernah melupakan pemandangan tersebut dan mengukirnya di dalam hati supaya ketika mereka bertemu dengan Snow Tiger, mereka tidak lengah sedikit pun. Setelah itu, Rimmer memberikan sebuah peluit yang tidak akan bisa terdengar oleh telinga biasa. Hanya yang terlatih saja yang bisa mendengarkannya, jadi tiup peluit tersebut kalau mereka berada dalam bahaya supaya Rimmer bisa langsung bergerak jika mendengarnya. Rimmer juga memberitahu para anggota pelatihan kalau pedang Snow Tiger itu tidak kenal ampun. Sehingga jangan hanya tiup peluitnya saja tapi coba juga atasi sendiri terlebih dahulu. Kemudian mereka semua diperintahkan untuk membuat kelompok. Sementara itu Runaan masih saja mengingat perkataan kakaknya yang berkata kalau dirinya akan membunuh siapapun yang berani melukai Runaan. Ketika Runaan bengong mengingat kakaknya, Raon pun datang dan mengajaknya untuk pergi bersama. Mereka berdua pun pergi bersama. Di sini Raon berpikir tentang kemungkinan Snow Tiger berada. Setelah Raon menganalisa tempat persembunyian Snow Tiger, dirinya pun langsung mengajak Runaan untuk maju menuju bukit. Si api biru pun keluar dan berkata kalau Raon sangat terlihat mengkhawatirkan Runaan, tapi kenapa dirinya tidak mencoba untuk menjelaskannya. Raon pun menjawab kalau dirinya tidak tahu harus mengatakan apa karena dirinya juga tidak yakin mengenai perasaannya sendiri terhadap ibunya. Jadi bagaimana Raon bisa memberikan saran kepada Runaan mengenai masalah keluarganya? Yang Raon tahu hanyalah perlakuan kakaknya Runaan kepada Runaan. Setelah itu, mereka menemukan hutan tersembunyi di balik bukit. Ternyata hal tersebut sesuai dengan analisa Raon. Selain itu, jejak manusia di sana berhasil disembunyikan dengan teliti yang dapat menipu orang biasa. Tapi tidak untuk Raon karena kemampuan dirinya sebelum regresi sebagai assassin. Raon pun memberitahu Runaan kalau markas musuh sudah tidak jauh lagi.
Jadi mulai sekarang Runan diminta untuk jangan mengeluarkan suara apapun dan ikuti saja Raon. Jalan yang mereka lalui tidak ada jebakan sama sekali selain di pintu masuk markas musuh. Raon dan Runan mengintip musuh yang sedang berkemah di sana. Ternyata di sana juga ada seorang anak kecil yang dijadikan sandera. Raon pun menilai situasinya terlebih dahulu untuk mengambil tindakan. Dan langkah yang Raon ambil itu adalah mencoba menyelamatkan anak tersebut. Raon meminta bantuan Runan untuk meredamkan suara menggunakan mananya. Kemudian Runan pun maju dan langsung menggunakan mananya. Lalu Raon pun maju untuk menyerang dua bandit yang ada di hadapannya. Runan yang melihat bandit terbunuh pun langsung merasakan traumanya kembali dan berteriak sambil jongkok. Oleh karena itu, mana Runan yang digunakan untuk meredam suara pun hancur. Runan yang terdiam karena trauma pun coba diserang oleh bandit, tapi Raon langsung bergegas untuk menolong Runan. Raon pun berhasil menolong Runan dan mengancam bandit tersebut untuk menjawab pertanyaannya. Bandit yang pasrah pun menjawab semua pertanyaan yang telah dilontarkan oleh Raon. Ternyata selain anak itu, ada Sandra lain yang berada di dalam dan Sandra itu adalah saudara dari anak kecil yang telah diselamatkan Raon barusan. Mengetahui ada Sandra lain di dalam yang merupakan saudara anak kecil tersebut, Runan pun berkata kalau mereka akan menyelamatkannya, jadi jangan khawatir. Raon yang mendengar Runan berkata demikian pun berkata kalau tidak semudah itu, jadi jangan membuat janji seperti itu. Setelah itu, Runan pun meniup peluit yang sebelumnya diberikan oleh Rimmer. Tapi di dalam gua ternyata ada yang bisa mendengar peluit tersebut sehingga mereka pun langsung keluar. Raon pun langsung bergegas mengancam musuh yang baru saja keluar dengan mengajaknya bernegosiasi Sandra atau anak buahnya mati. Tapi ketua musuh pun malah tertawa dan malah mengancam balik akan membunuh anak perempuan yang jadi sandranya. Kemudian Runan diminta untuk berbalik terlebih dahulu oleh Raon dan Raon pun langsung membunuh bandit yang jadi sandranya lalu mulai menyerang bandit yang lainnya. Runan juga ikut membantu Raon menyerang. Dengan kemampuan Runan, para bandit pun dibuat kesulitan melihat keadaan sekitar dan mereka berhasil mundur menyelamatkan kedua anak kecil yang dijadikan sandra. Setelah itu, Raon meminta Runan untuk menjaga anak-anak dan Raon akan membereskan sisanya. Tapi Runan menahan Raon untuk pergi karena Runan takut Raon kenapa-napa karena kondisinya yang sedang terluka. Raon pun menjelaskan kalau medan perang memanglah menyeramkan, tapi yang lebih menyeramkan lagi adalah lumpuh karena rasa takut tidak bisa melakukan apapun. Mereka itu adalah swordman keluarga Jayhard, jadi mereka harus memenuhi tugasnya sampai akhir yang dimana tugasnya itu adalah melanjutkan warisan mereka yang sudah tiada dan melindungi yang masih ada. Raon juga berkata kalau dirinya tidak tahu apa yang sudah dilakukan kakaknya Runan kepada dirinya. Tapi semakin Runan takut, maka bayangan kakaknya yang membuat trauma itu akan menjadi semakin besar. Jadi Runan tidak bisa menghabiskan seumur hidup hanya untuk melarikan diri dari rasa takut saja. Karena diri sendirilah yang bisa melindungi diri dan orang-orang yang dicintai. Raon berkata kembali kalau mulai saat ini, keputusan apa yang akan diambil itu adalah hak Runan untuk dipilih. Dan Runan tidak harus bersembunyi di dalam bayangan lagi. Runan yang ingin berubah dan tidak mau tetap terikat dengan masa lalunya pun mencoba memberanikan dirinya untuk melawan rasa takut tersebut. Setelah itu, Raon pun maju menyerang para bandit dan berhasil mengalahkan cukup banyak bandit. Kemudian Raon diserang oleh ketua bandit tersebut, namun Raon berhasil menghindari serangannya tersebut, lalu menyerang baliknya. Serangan balik Raon barusan berhasil dilancarkan sehingga ketua bandit pun berhasil dibunuh. Para bandit yang lain pun merasa heran kenapa ada bocah yang sekuat Raon. Ketika Raon sedang berbicara, kalau ketuanya sudah mati pun langsung diserang oleh seseorang. Ternyata yang sebelumnya itu bukanlah ketua yang asli dan ketua yang aslinya pun muncul. Dia ahli menggunakan pedang dibandingkan yang lainnya sampai membuat Raon sedikit kesulitan. Di sisi lain, Runan sedang dipojokkan oleh bandit yang lain dan membuat Raon tidak fokus melawan ketua bandit yang asli. Runan masih saja dihantui oleh bayang-bayang kakaknya dan ketika Runan dihantui oleh bayang-bayang kakaknya, Raon pun berteriak ke arahnya kalau Runan bisa melindungi mereka jadi jangan khawatir. Dengan ucapan Raon barusan, akhirnya Runan benar-benar bisa melawan rasa takutnya dan berhasil mengalahkan bandit yang ada di hadapannya. Setelah Runan mengalahkan bandit tersebut, Raon jadi bisa lebih fokus lagi melawan ketua bandit yang sedang dia lawan. Raon pun mengeluarkan auranya dan langsung mengeluarkan tekniknya yang membuat ketua bandit itu pun kalah tak berdaya di hadapan kemampuan Raon. Setelah semua bandit berhasil dikalahkan, Raon memeriksa harta jarahan para bandit dan menemukan bunga yang bernama Teuton Flower yang merupakan eliksir yang lumayan langka. Kemudian, tiba-tiba datanglah seseorang yang bertanya apakah mereka yang telah membunuh para bandit. Raon pun menjawab kalau benar memangnya kenapa.
Pria tersebut pun memperkenalkan diri kalau namanya itu adalah Raptor. Mendengar nama tersebut membuat Raon jadi ingat masa lalu yang dimana dia pernah mendengar nama itu. Raptor itu dikenal dengan seniman bela diri dengan kemampuan yang luar biasa. Dirinya juga disebut sebagai jenius yang bergabung dengan South North Union hanya dengan menggunakan pedang dan menjadi ketua kelompok bandit berskala besar di pegunungan selama 10 tahun. Raptor pun menebak kalau mereka itu anak dari keluarga Jihad dan mereka itu hanyalah seorang anggota pelatihan karena tidak ada ukiran di pedangnya. Kemudian Raptor pun berpikir apakah sebaiknya dirinya membunuh mereka atau tidak. Setelah itu, Raptor pun mengeluarkan hawa membunuhnya, tapi bagi Raon yang pernah menjadi assassin, itu tidak ada gunanya. Dengan kemampuan Raon saat ini, dirinya tidak bisa menang melawan Raptor, tapi entah kenapa, saat ini Raon tidak punya keinginan untuk menyerah, sehingga Raon pun mengeluarkan pedangnya dan menantang Raptor untuk menyerangnya. Meskipun Raon tahu jika Raptor mengeluarkan pedangnya maka Raon akan mati, Raon tetap tidak takut dengan kematian. Melihat Raon yang seperti itu, membuat Raptor jadi tidak ingin bertarung dan berkata dirinya akan menyesal kalau membunuh Raon saat ini. Raptor juga berkata meski dirinya berhasil mendapatkan eliksir yang ada di Raon, dirinya akan mati terbunuh oleh angin ganas yang sudah memperhatikan mereka dari tadi. Setelah itu, Raptor pun pergi dengan bertanya nama Raon. Raptor juga berkata kalau dirinya akan menunggu sampai hari di mana mendengar nama Raon lagi di Gunung Terukan dan Sungai Rebel. Kemudian, Raon dan Ronan pun kembali ke anak-anak lalu pulang ke desa. Martha dan Buren merasa kesal karena telah tertinggal oleh Raon sekali lagi. Sementara itu, Rimmer sedang memberikan nasihat kepada anggota pelatihan yang lain. Setelah mereka kembali dari misi, Raon dan Ronan dipanggil untuk menghadap kepala keluarga. Mereka berdua diberi medali perunggu untuk pencapaian mereka. Kepala keluarga juga memberikan mereka pujian, tapi Raon sama sekali tidak menyangka kalau kepala keluarga akan mengembalikan eliksir yang telah didapatkan Raon. Setelah acara tersebut selesai, Raon pun pulang ke rumahnya dan di rumahnya itu ada Dorian. Raon sedikit panik karena Dorian sudah menceritakan semuanya kepada ibunya Raon. Kemudian ibunya Raon pun datang dan bertanya kepada Raon apakah semua itu benar atau tidak. Raon pun tidak bisa berkata apa-apa, lalu ibunya Raon pun menghampiri Raon dan memeluknya dengan erat sambil berkata kerja bagus Raon. Raon pun kaget karena dia kira ibunya itu akan marah karena ibunya selalu meminta Raon untuk berhati-hati. Ibunya Raon pun menjelaskan kalau kepala keluarga yang pertama itu mengayunkan pedangnya untuk melindungi yang lemah, jadi kenapa dirinya harus memarahi Raon yang telah menyelamatkan para sandera. Malahan ibunya Raon bangga kepada Raon. Raon pun masih tidak bisa memahami emosi yang begitu rumit bagi dirinya. Kemudian Raon pun berbalik melihat ke belakang. Ternyata Dorian sudah pergi dari sana. Si api biru pun keluar dan berkata akhirnya Raon melihat ke belakang. Dorian sudah lama lari. Bagi Raon, malam itu bukanlah malam yang buruk untuk dirinya. Sementara itu, Runan menjadi lebih percaya diri lagi dan berhasil melawan rasa traumanya akibat dari perkataan Raon pada saat mereka menjalankan misi. Selain itu, ternyata Rimmer ada pada saat kejadian Raon berhadapan dengan Raptor. Dan angin ganas yang disebutkan oleh Raptor itu adalah Rimmer yang sedang mengawasi mereka. Setelah kejadian pada saat misi, Rimmer merasa kalau Raon itu mirip dengan kepala keluarga dan beranggapan kalau Raon itu adalah bibit dari raja baru. Di sisi lain, di kediaman keluarga Robert, Derus sedang menulis sesuatu. Kemudian dirinya melihat luka di tangannya yang belum sepenuhnya sembuh. Luka tersebut adalah luka yang dia dapatkan dari Raon sang assassin 17 tahun yang lalu. Derus sudah mencoba berbagai macam eliksir secara teratur dan memanggil dokter ahli bahkan pendeta terkenal. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan luka di tangannya itu. Luka tersebut tidak akan sembuh ataupun membusuk dan seolah memaksa Derus untuk terus mengingat bentuk aslinya. Derus pun berpikir apakah roh orang yang sudah mati memaksa dirinya untuk mengingat mereka. Tapi sayangnya Derus bukan orang yang suka melihat ke belakang karena dirinya tidak punya waktu banyak hingga dirinya bisa mengabulkan keinginannya. Setelah itu, Raon pun sudah mencapai tingkatan Sword Expert di mana stat-stat yang dimilikinya juga ikut meningkat. Untuk mencapai tingkatan tersebut, Raon sangat bersusah payah untuk mencapainya. Si api biru pun keluar dan berkata kalau Sword Master saja hanya serangga kecil baginya apalagi Sword Expert. Jadi janganlah berbangga diri atas hal tersebut. Raon pun berkata kalau menjadi seorang sword expert di usianya yang hanya 15 tahun itu adalah sesuatu yang langka dan sulit untuk menemukan orang seperti Raon di benua. Si api biru pun berkata kalau orang bodoh lah yang melihat umur saat di medan perang, jadi tidak perlu memperdulikan umur. Lemah tetaplah lemah. Raon pun menjawab kalau memang benar di medan perang itu tidak ada orang yang akan mengampuninya karena umur.
Kemudian si api biru pun berkata kembali kalau saat ini dengan kekuatan kuku Raon saja dirinya tidak bisa mengatasi kekuatan si api biru. Mendengar hal tersebut membuat Raon tertawa. Karena kalau dulu si api biru tidak akan menyebutkan kuku, jadi Raon sedikit senang karena si api biru sudah mengakui pertumbuhan Raon. Si api biru pun kesal dan berkata kalau dirinya tidak mungkin mengakui manusia. Tapi Raon masih saja menggoda si api biru kalau ternyata memang benar si api biru mengakuinya. Kemudian kita langsung dipindahkan ke tempat pelatihan. Rimmer meminta semua anggota untuk menghentikan kegiatannya dan cukup untuk latihannya hari ini. Buren pun meminta tambahan waktu 20 menit untuk latihan karena Rimmer sudah datang telat 20 menit. Tapi Rimmer pun mengabaikannya dan langsung pergi kabur. Raon pun langsung berkata kepada yang lainnya untuk menyelesaikan latihannya dan meminta kelompok yang bertugas untuk mulai membersihkan ruangan. Sementara itu Dorian yang sedang membuka lokernya pun berteriak karena di sampingnya ada Martha. Kemudian Martha pun memerintahkan yang lainnya untuk pergi karena dirinya akan mulai untuk bersih-bersih. Rimmer pun kembali lagi ke tempat pelatihan karena dirinya melupakan sesuatu yang seharusnya disampaikan. Ternyata mereka semua mendapatkan misi kedua. Ternyata sudah setengah tahun sejak misi pertama mereka selesai. Dan misi mereka kali ini adalah pergi ke desa Cebu yang berada di wilayah Tenggara Jeghar untuk membunuh para orc yang mengancam warga desa. Singkatnya itu adalah misi penaklukan orc. Semua orang sudah menantikan misi yang seperti ini, tapi dalam misinya kali ini, Rimmer tidak akan ikut serta. Buren pun bertanya bagaimana kalau mereka menemukan bahaya. Rimmer pun menjawab kalau itu adalah bagian dari menguji kemampuan mereka. Menyerah dan kembali hidup-hidup juga termasuk ke dalam kemampuan. Oleh karena itu, kemampuan pemimpin dalam menilai situasi itu sangatlah penting. Kemudian Rimmer memberitahu mereka kalau mereka akan berangkat 2 hari lagi saat fajar. Semua orang pun kaget karena 2 hari lagi mereka sudah harus berangkat. Rimmer menjelaskan kalau penaklukan itu memerlukan lebih banyak perhatian dibandingkan misi pengawalan atau penjelajahan dungeon, sehingga mereka sudah harus siap. Buren pun protes karena tidak diberi waktu untuk mempersiapkan diri lebih lama. Lalu Raon pun langsung bertindak untuk menenangkan anggota lainnya dan berkata kalau mereka tidak akan pernah tahu kapan atau bagaimana misi akan datang. Jadi saat ini bukan waktunya untuk panik, namun saat ini adalah waktunya mereka untuk bersiap untuk misinya. Mendengar Raon berkata begitu, membuat anggota lainnya menjadi lebih tenang. Sementara itu, Rimmer menjelaskan kembali kalau orc itu jauh lebih ganas dan kuat. Dari ukurannya saja, itu tidak ada bandingannya dengan monster yang sudah pernah mereka lawan sebelumnya. Rimmer memberikan saran untuk fokus menghindar dibanding bertahan, karena untuk sekarang akan sulit untuk menghadapi mereka secara langsung. Apalagi orc itu banyak, sehingga pertarungannya itu melawan banyak musuh. Keesokan harinya, Raon sedang bersiap-siap untuk berangkat misi. Si api biru berkata kalau hal tidak terduga bisa terjadi kapanpun, jadi jangan kira Raon bisa menjalankan semuanya sesuai keinginan. Kemudian ibunya Raon pun datang ke kamar Raon. Raon pun terkejut karena ibunya tiba-tiba datang. Ibunya Raon terlihat marah karena Raon tidak memberitahu ibunya terlebih dahulu. Raon pun bertanya bagaimana ibu bisa tahu. Pasti Dorian yang sudah memberitahunya. Tapi ternyata yang sudah memberitahu ibunya Raon itu adalah Rimmer. Raon pun langsung meminta maaf kepada ibunya. Setelah itu, ibunya Raon berkata kalau menjadi anggota terbaik itu bukanlah sekadar posisi penghargaan, tapi itu adalah posisi di mana dirinya harus membawa anggota lain ke arah yang lebih baik. Raon tidak hanya harus menyelesaikan misi, namun dirinya juga harus mengarahkan anggota lainnya untuk mengurangi kerugian. Nyawa anggota lainnya itu bergantung pada keputusan yang Raon ambil. Ibunya Raon memberitahu Raon kalau penaklukan monster itu terdengar mudah, tapi sebenarnya itu misi yang sulit karena mereka harus sepenuhnya memusnahkan musuh agar para warga tidak terluka. Ibunya Raon memperingatkan Raon untuk selalu ingat kalau dirinya itu adalah ahli pedang Jeghar dan bukan sekedar anggota pelatihan saja. Raon kira ibunya itu akan marah, tapi ternyata ibunya itu memang benar-benar marah. Hanya saja itu bukanlah saat yang tepat untuk memarahi Raon meskipun dirinya sangat mengkhawatirkan Raon. Waktu keberangkatan pun tiba. Rimmer memberitahu semuanya kalau di luar sana apapun bisa terjadi, jadi jangan mempercayai apapun. Lalu jika dirasa terlalu sulit, maka jangan dipikirkan dan langsung kembali saja. Rimmer pun langsung memerintahkan mereka untuk pergi. Perjalanan ke sana biasanya memerlukan waktu sekitar sebulan, tapi sejak jalannya dibersihkan, mereka semua akan mencapai tujuan dalam 2 minggu saja. Kemudian, Raon pun langsung memerintahkan anggota lainnya untuk membuat 4 barisan dan bergerak berdasarkan tim regu yang sudah dibagikan. Karena bukan hanya kekuatan fisik dan aura saja, tapi bakat dalam kekuatan mental dan juga persepsi Raon juga patut dibanggakan. Rim merasa misi ini bisa diselesaikan dengan mudah oleh Raon dan lainnya.
Ternyata Rimmer membohongi anggota pelatihan dengan berkata tidak akan ikut serta, tapi sebenarnya dirinya akan mengikuti anggota pelatihan diam-diam. Di sisi lain, ada sekumpulan orang mencurigakan seperti assassin yang sedang berkumpul, dan ternyata mereka juga akan menuju desa yang sama dengan yang didatangi oleh Raon dan anggota pelatihan yang lainnya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Ini adalah episode atau chapter terakhir dari season 1 manhwa The Reincarnated Assassin is a Genius Swordman. Pasti kalian penasaran kan apa saja yang akan terjadi di misi kedua yang dijalankan oleh Raon dan anggota lainnya. Apalagi ada orang-orang misterius yang akan datang ke desa yang sama dengan Raon. Kita nantikan saja untuk kelanjutan dari perjalanan Raon di season kedua manhwa ini. See you in the next video. Bye bye.